titik apa yang udah lo sampai di tahun 2025? Lahirnya konklusinya sebuah pertanyaan. Kalau besok gue mati gimana gitu. Jangan terlalu humble kata Oki. Kurang lebih juga Danang Terlalu gitu. baik. Terlalu baik. Gitu. Kenapa sih orang bertindak seperti itu? Karena menurut gue apa yang ada di dalam pasti keluar. Nah, itu gimana caranya gue membuat momentum keriuhan di pagi itu jauh lebih baik gitu. Pluto di Aquarius ini, it's time of transformation and rebirth that will affect everyone. Suka nyari masalah di luar itu adalah menurut gue orang yang inner child tuh wounded gitu. Kalau lu lagi bermasalah hari ini dan lu nggak bisa ngelihat masa depan, berarti solusinya ada di masa lalu. Generasi X itu generasi yang suka ngejudge. Oh iya itu agak susah karena iya itu menurut gue mereka jembatan dan mereka sepertinya mencari mentor banget. Kalau XY menurut gue masih terpapar krisis sih. Itu yang nggak dialamin sama generasi selanjutnya. Krisis itu yang ngebentuk orang sih menurut gue. Hello, welcome back to Anthem, Anderi and the Theater of the Mind. Ini syuting pertama di tahun 2025 and I'm so excited. So happy new year all. Gue tahu ketika ini tayang akan pasti sudah terlalu late post gitu, sudah terlalu terlambat. Cuma ya better late than never ya kan. Kali ini yang mau gue undang, waktu itu sebagian udah pernah datang sih ya ke studio untuk ngobrol-ngobrol. Dan kali ini ada satu lagi personil dari grup podcastnya mereka. Dan mereka bakal ngebahas tentang ya sedikit kilas balik lesson learned di tahun 2024. Dan juga plan-plan apa sih yang udah ada untuk tahun 2025 ini. So without further ado, please welcome Wacu Wacu! Waktu itu ada Danang, ada Genda, dan sekarang nambah Oki Girindra. Iya selamat datang. Suaranya ketem banget gue. Akhirnya Mas Oki tidak rahasia lagi. Iya. Saya bingung ngerahasiainnya karena kan Mas Oki itu harusnya rahasia. Kalau di sini aja kan sosoknya Oh iya, di sini anjing malam. Oh ini ya dia ya. Rambor. Wacu-wacu ini kan udah 100 episode lebih ya. Udah 116 per hari kemarin. Okay. Kemarin tuh wah ini udah lama lagi. Pokoknya 116 lah. Januari minggu kedua. Iya. 19. Oke. Iya. Best episode lo yang mana Nang? Ada nggak yang kayak episode atau mungkin lo lupa ya? Tapi pembahasan apa di yang udah ada nih di podcast Wacu-wacu yang kayaknya wah ini harus ada tayang ulang ini atau harus di-elevate lagi nih topik yang ini. Gue bisa jawab sih. Gue bisa. Lo dulu kan? Gue bisa. Yang mana yang favorit lo? Favorit yang langsung keluar di kepala ya pas lo nanya ya. Oke, kesetrum. Gue tahu lagi ceritanya. Iya lah kita serumah. Itu yang apa? Pokicu. Pokicu. Judulnya Pokicu. Tunggu, judulnya ada kayak Pokicu. gitu. Iya. Ada gitunya. Pokicu dari Pikachu. P-O-Kicu. Jadinya Pikachu itu jadi Pokicu. Kesetrum aja tetap cool. Nggak emang yang lo inget ceritanya gimana? Coba. Yang gue Ingatan lo sama nggak sama yang sesuai? Mudah-mudahan sama ya. Genda itu juga exaggerate soalnya. Makanya. Jadi dia ya yang gue inget lo lagi mau ngambil apa gitu ya di atas rumah lo ya kalau nggak salah ya. Terus dia megang mau lompat ke rumah sebelah. Which is rumah sebelah tuh adalah rumahnya adik-adik gue. Iya. Kan? Terus megang tiang ya kalau nggak salah ya, megang tiang. Ya udah, kok nggak bisa copot tiba-tiba kesetrum. Gue langsung mikir, wah nih orang mau dapat wahyu kali nih. Coba emang kejadian sebenarnya beneran kayak Genda cerita? Ya intinya kesetrum, manjat, lompat kesetrum. Kesetrumnya lumayan lama dan jadilah cerita panjang itu, lumayan panjang ya itu cerita sekitar 20 menit ya. Karena pasti ketawanya banyak kan mereka ini, ketawanya lama diketawa kan. Pertama kali gue ceritain gue lupa deh mereka ini ketawa apa kayak shock gitu kan. Shock sih. Oh lo concern, so sweet. Nah karena kalau gue cerita tuh kayak meninabobokan gitu kan, semua orang langsung terfokus ke cerita. Padahal sebenarnya ceritanya tuh komedi banget gitu. Enggak, karena pas dibawain gak komedi ceritanya. Gue langsung wah gila ini beneran ini. Satu-satunya kalimat yang lucu dari keluar dari Mas Oki adalah apa ini ketempelan jin.
Kok bisa? Iya gue inget. Kok bisa? Ini kali ya. Gue kena Ketempelan setan ya, jin. ketempelan jin. Waktu itu gitu kali Mas. Ngiranya gitu. Tapi Ngiranya- waktu itu berlangsungnya berapa lama sih? Aku lagi di bawah soalnya waktu itu. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit, cuma rasanya itu lama banget. Gue nggak tahu pasti, mungkin bisa 5 menit, bisa 3 menit. Mungkin kalau lebih dari 5 menit gue udah die gitu ya. Iya. Cuma itu Gila. lama prosesnya tuh lama sekali. Oke. Karena kalau dari ceritanya emang cepat, tapi ketika dibawain ceritanya berasa lamanya tuh. Iya. Karena gue mendetailkan iya. jadi apa aja di situ. Kalau lo episode favorit udah ada belum? Ada. Yang mana? Gua Bahas apa? salah satu episode yang paling baru. Genda bagus banget hooknya. Itu Madu dan Garam. Ini kebetulan ngebahas musik nih. Madu dan Garam sama apa sih? Sudah tayang itu. Udah tayang. Apa dengerin. sih? Apa Iya. sih? Kenapa Itu Madu dan Garam? Setelah 116 episode yang waktu itu direkam, akhirnya Genda sama Mas Oki satu. Wih, tadinya mereka terpecah belah. Awalnya tingkat intelijensinya ya Timpang. hampir sama. Kali ini Enggak timpang enggak apa-apa, katanya lebih tepat timpang. Udah enggak apa-apa, nggak usah. Dia seneng dibully, Oh, iya. bro. Terus tiba-tiba Genda menyanyi sama Mas Oki, keren Is, banget. Nggak apa, inget nggak lo? Ternyata punchline lo apa? kecerdasan gue sama Oki enggak bukan masalah punchline. Betul. Opini dan argumentasi gue sama Oki About tentang musik. Gila. Musik dan marketing musik. Musikalitas industri. gue tuh tinggi banget setara sama Tadi udah MD-nya Prambors Tadi sama bosnya live streaming, musik udah. streaming sama. Udah lewat itu udah lewat. Coba, Kasar. emang Tadi udah bagus, jangan lo hancurin. gue tanya Oki, kamu setuju kalau kamu itu tingkat intelijensi musiknya sama kayak Genda? Setuju karena dia ini kan katanya waktu dulu di SMA kan lu pernah tes IQ kan hasilnya lumayan rendah ya. Enggak lumayan tinggi kan hasilnya kan. Ya, Lumayan tinggi kan. betul. Di atas 120 berarti. Enggak lah. 115-an gitu kali ya. Oh, Ya, nggak nyampe. ya maksudnya kok emang dari IQ tesnya udah itu ya saya cukup bangga di Tapi itu dikali 2 bro, jadi 78 sebenarnya. Kayak lumba-lumba. Jadi equality. kayak Metro Mini jurusan Blok M Ciputat loh. 74 loh. Hafal. 74. Suka naik dulu ya. Metro Mini, Metro Kan Mini negor kan saya. Down to earth kita. Kenapa pernah negor saya jadi kena? Kenapa? Kenapa harus ditegur? Kena. Oh, kan Nah, tok gitu ya. Tadi sampai mana gue ngomong? Oh, Apa ya, sih? equality itu di mana sih? Apa kesimpulannya sampai apa yang bikin kesimpulannya sampai kok sama intelijensi gitu? Jadi gue Bahas punya argumen. Hmm. Gue punya argumen tentang lagu apa sih ini? apa Oh, bukan tuh? Raja. Madu Garam apa sih? Iya, apa sih? Raja. apa tuh? Raja, iya. Raja apa sih? Jadi kan ada lagu Apate nih, Bruno Mars. Nah, terus si Raja bikin apa sih? Gue baru Iya. tahu. Loh, lu nyanyi tadi? Apa tuh gitu. Apa Oh, sih iya, itu. apa sih? Iya, Nah, itu kan sama, pernah itu lihat. sama. Itu Iya. beneran ada lagunya. Iya, Aku ada. baru tahu. Iya dari dulu apa sih itu udah banyak yang plesetin di sosial media memang Iya. sebelum si Raja bikin lagu itu. Oke. Jadi berarti dia nggak nyanyiin lagunya Raja. Iya, terus Oh. pertanyaannya di mana? Nah, pokoknya ada argumen tentang lagu itu dan juga teknik marketing. Itu disengaja nggak sih sama Raja mereka melakukan itu? Iya. Karena kan prosesnya Ah. pada saat prosesnya itu kan itu di take down Spotify akhirnya. Oh. Dan juga banyak banyak netizen yang emang komplain ya kan. Nah ya udah, Danang bilang itu tuh udah dipikirin sama Raja. Terus sementara Genda ngomong enggak tuh kebetulan dan seadanya aja. Dan dari gue angle-nya waktu itu nggak usah terlalu dilebihin deh, nggak sebegitu pintarnya juga Raja. Intinya tuh gitu. Ada kesamaan di situ sudut pandangnya. Nah makanya garis bawahnya karena gua sama Genda ini sering bertentangan kalau 100 sekian 15 episode itu ketemu tuh di apa sih itu. Episode 117. Akhirnya sama. Berarti udah saatnya kita pendapat. mengakhiri rentetan podcast ini. Enggak. Jangan dong. Enggak. Kita buat grup lawak apa? Enggak usah. Capek. Berarti lo itu mendambakan kesetaraan ya, Nang? Enggak juga, karena waktu itu momennya cukup monumental banget buat gua. Udah gitu di Madu dan Garam juga Genda menceritakan dia membela argumennya itu dengan data. Wis. Enggak. Jarang banget. Oke. Jadi gini, jadi kesepakatan tiba-tiba, oke, ini kita jadiin gong aja nih. Kebetulan pas lagi kita ngebahas si apa sih ini, tiba-tiba ada Grab datang nih. Oke, ngambil dulu. Oke, keluar baru kita bikin skenario ini. Oke, Danang yang kasih tau gue, Nang kita bikin ini Nang. Udah bikin ini. harusnya Bikin apa sih Madu dan Garam? harusnya ini nggak usah keluar Nggak dan apa-apa. Enggak apa-apa, behind the scene dong, bro. Behind the scene. Behind the scene penting nih, bro. Iya. Penting. Viral bro, viral nanti bro. Wait, Madu dan Garam itu judul lagu. Madu dan Garam Iya, judul lagu. Lagu siapa sih? Lagunya si Tensi sama Naikila Naikila. sama satu lagi Jamesy. si
Gue gak tahu, itu Indonesia lagu. Itu lagu lagi ngehits Oke, sekarang. sorry ya guys, judul aja Madu dan Garam. Terus gue nanya itu lagu apa, itu aneh. Lu Lagu bisa aja coba Malaysia nyanyiin sih. gimana? Aduh itu dia. Madu dan gak garam. Madu dan gak garam. Enggak yang kayak lo nyanyiin waktu di podcast. Madu. Pakai nada lagu lain. Madu M-A-M-A-D-U-D garam garam ram Merem dong. Cie bukan gitu kan, Ini Cie? over gak nih volumenya? Gak apa-apa. Enggak, lo di depan situ tadi. Nah itu tadi. Paling nanti gue blur aja mukanya, gak ngaruh ya. Hindar aja. Aman gak Mas? Wih mantap. Weh, berak tuh Masnya tuh. Karena punir Mas dengar suara tadi. Sampai terbarek-barek. Kita telinganya pecah dia nembus. Iya, Madu dan Itu lagu Rakun baru ya? itu lagu hip hop tapi Oke. ada sentuhan dangdutnya, terus rapnya gaya-gaya Drake gitu. Keren dong. Iya, coba aja denger. Terus itu pendapat mereka sama. Karena di Prambors diputer awalnya jadi dibahas di situ. Oke, pendapat mereka sama yaitu Enggak, pendapat gue sama Mas Oki kurang lebih serupa. Oke. Tapi Genda di situ menyampaikan argumennya coba. itu membuat orang berpikir dua kali untuk berpendapat nggak suka sama, bukan nggak suka ya, bukan selera lagunya gitu. Genda tuh menyampaikan fakta-fakta yang wow pantesannya bisa jadi seperti itu ya, luar biasa ya gitu. Lo dapet dari mana tuh fakta? Apa? Dia baca di Detik. Gue baca di ini Cantika.com. bukan Tribun Jateng. Tapi gak Tribun Sulut biasanya. Tribun Sulut Api kan lo baca kan. Jadi Genda tuh di episode itu dia menceritakan backgroundnya gimana. Jadi itu salah satu, kalau gue boleh saran sih ya, itu salah satu cara yang nggak benar kalau misalnya lo pengen mendengarkan sebuah produk musik. Nggak Begitu bener. lo tahu backgroundnya, Hmm. lo akan terdistorsi dengan musik itu sendiri. Contohnya, kalau misalnya lo tahu Freddie Mercury itu gay, sebelum lo dengerin musiknya, itu lo bisa nggak suka sama Queen. Gara-gara lo tahu misalnya dia bertentangan prinsip hidupnya sama lo. Nah kan waktu lo bacain si Tensi itu anak Sidoarjo dan dia juga kreatif anaknya. Berarti ada empati di situ kan. Betul. Makanya ada perubahan shifting taste of music menurut gue di situ. Makanya jangan, kalau misalnya mau dengerin musik jangan baca dulu asal muasalnya. Ya. Biarkan musiknya berbicara dulu. Kalau misalnya emang lo benar-benar suka, berarti lo sama dengan apa maksudnya sih, energinya nyampe ke lo berarti. Tapi kalau pas pertama kali gue denger gue klik itu gue emang suka. Tapi kan bukan yang on repeat yang kemarin dibahas itu tuh. Itu karena gak ada hooknya aja. Ada hooknya. Itu omongannya Mas Oki. Itu gak ada hooknya tuh ya? Itu mau Lagu itu menurut kamu? Salah lagi. Oh, iya bukan. Menurut gue. Iya. Nggak ada bagian yang bisa bikin nyantol. Kalau lagu pasti ada hooknya. Itu dia. Cuma nggak ada itu kata-katanya. Ya beda lagi deh. tidak ada bagian yang bisa nempel di otak gue. Oke, episode favorit Oki, Girindra di Wacu-Wacu itu yang mana? Wacu-wacu tuh Pembahasan banyak apa? banget episodenya ya, produktif soalnya kita ya. Hmm. Episode tahun 2025 ini tahun apa sih? Ya, Oh itu baru dong? episode terbaru, salah satu episode terbaru yang itu sebelum atau sesudah tahun baru tayang? Sudah tahun baru. Sebelum tanggal 30. Sebelum tahun baru. Itu termasuk episode favorit. Wah seru juga tuh. Jadi apa? Tentang 2025 ini tahun apa sih? Tahun apa, dan sebagai laki-laki itu lo udah Belajar apa ya? titik apa yang udah lo sampai di tahun 2025? Ih seru banget. Oke. Milestone-nya apa sebagai laki-laki? Sebagai kepala keluarga apa milestone? Oke, sebelumnya ini kayak lucu nih untuk dibahas agak lebih panjang ya. Tapi sebelumnya gue pengen tahu juga lesson learn terbesar lo di 2024 itu apa sih sebelum kita masuk ke situ? Lesson learn lo yang kayak oke, di 2025 gue harus meninggalkan yang itu, atau oke, gue belajar banyak dari yang itu, so kedepannya gue udah tahu nih kalau yang itu harus dikesampingin atau apa gitu. Kalau gue lahirnya konklusinya sebuah pertanyaan. Kalau besok gue mati gimana gitu. Ih keren. Makanya rasa takut, minder apa segala macem itu gue cukup kurangin buat di tahun 2025 ini sih. Oke, minder apa lagi? Minder, takut minder karena nggak ada spion. Nggak ada spion. Takut mundur itu Mas. Minder, Bumble, Tinder. Nah, emang ketakutan terbesar lo apa sih sampai bikin lo minder? Ya Lo karena kan pinter, good looking lah boleh, suara serak-serak becek. lebih kayak orang narkoba ya dulu dibilangnya sama orang kayak nyeret banget tuh yang sering sama Mas Darto. Siapa sih ganti aja. Daripada gue gantiin Desta siaran sama daging, itu siapa sih Kaleng Rombeng? Kaleng Rombeng. Nah, Darto juga di lahirin gue susah. Darto juga gantiin Desta daging buset. Gue bacain SMS-nya. Tolong gak usah baca SMS-nya, dia temenin tuh. Buset. Ya karena kan daging Desta tuh kayak
apa ya? Darling banget. Iya. Darling banget, lovable. Jadi kalau dia Mereka tuh modern digantiin, darling mereka. Aduh bukan itu. kenapa jadi upstairs? Iya. Apa tadi pertanyaan gue? Ketakutan. Lo apa yang bikin lo minder nih? Yang maksudnya siapa tahu kita saling belajar gitu kan? Iya kan gue pernah beberapa kali gagal dalam membuat sesuatu kan. Berbisnis. Iya. Nah terus ya udah intinya itu. Gue tuh sempat ngecap gue tuh orang gagal gitu. Makanya begitu suruh tiba-tiba ada wacu-wacu, terus ada beberapa hal lain, terus gue tuh masih ada ke bawah. Aduh gue orang gagal nih gitu. Gue bisa nggak ya gitu. Ya udah. Tapi dengan pertanyaan itu, ya udah lu jangan mati nyesel intinya gitu. Tapi gue juga banyak sih kegagalan yang kayak mau coba-coba bisnis atau entrepreneurship. Karena itu memang susah. Kegagalan lo tuh dalam hal apa? Entrepreneur itu iya kan? Iya. Karena kalau dalam kerja lo siaran waktu itu prime time sore dan sukses, siapa sih nggak kenal Danang? Iya emang mantap saya Iya mantap aku luar biasa. I am beauty, I am blessed. Asik. Lo kayak bohong banget. Gak tulus dari hati. Itu kan afirmasi, boleh lah. Sorry. Tapi berarti lebih takut gagal karena yang di bidang entrepreneurial itu ya. Gue daripada gue yang gagal, gue lebih takut ngecewain sih. Tapi pada akhirnya orang bakal kecewa juga. Jadi ya udah, ya gue jujur aja misalnya ada kesalahan apa ya gue jujur gitu. Sebelum lo nggak jujur? Ya berusaha untuk jangan sampai salah gitu. Akhirnya jadi capek di situnya. Gue paham sih. Iya. Kayak binder juga dan ini juga mungkin posisinya mirip-mirip nih kita sekarang gitu kan, kayak lagi meniti sesuatu dan lagi konsisten untuk ngelakuin yang kita percaya gitu. Capek Ngangguk, perfection ngapain? capek. Ngangguk ngapain lu? Kayak anjing diangkut. Oh dapat matahari ya. Iya dashboard ya. Dia tuh kalau gue berarti udah pengen ditanya. Kalau lo ketakutan lo apa Gen? Gue ketakutan. Iya dong. Gue pelajaran. Tadi gue udah siapin jawabannya pelajaran. Oh ya udah, pelajaran paling gak jauh dari takut coba. Emang gak boleh improve. Coba pelajaran. Kalau ketakutan mah banyak. Mati juga takut gue. Takut mati gue. Paling takut ya. Takut mati karena gue nggak tahu. Belum bawa apa-apa kali buat mati, anjay. Tapi kalau pelajarannya ini pelajaran berharga banget dari Oki sama dari Danang. Lesson learned di 2024 ya? Betul, Apa dari tuh? podcast Wacu-Wacu ini. Apa? Yang sampai keinget sampai sekarang adalah jangan terlalu humble kata Oki. Kurang lebih juga Danang. Terlalu gitu. baik. Terlalu baik. Wow, kenapa? Iya. Terlalu baik tuh gimana? Describe dulu terlalu baik tuh yang seperti apa? Ya mungkin gue akhirnya apa ya, kata-kata lo kayak bisa merendahkan diri gue sendiri juga ya ujung-ujungnya. Kalau jangan terlalu humble itu. Iya. Kalau terlalu baik itu salah satu contohnya terlalu royal lo ngasih duit untuk kayak tukang parkir aja terlalu royal. Oh iya? Dan terlalu memandang orang itu orang baik pasti. Kita tuh bisa sama tukang parkir diminta uang untuk tukang parkirnya beli obat untuk anaknya, dia tuh bisa mikir terus dia bisa ngasih. Mungkin gue akan ngelakuin hal yang sama. Gak apa-apa, maksudnya gak apa-apa. Coba ya jangan keseringan lah. Jangan Iya. jadi jangan terlalu gampang dibohongin intinya. Oh, bisa aja tuh Jangan jadi bohong terlalu ya? baik. Iya, Iya, kan iya. angle dari situ kan. Oke. Tapi Kalau pengalaman lo gimana Gen? ya itu karena banyak cerita kayak gitu di podcast, terus juga dapat apa namanya Masukan lah, masukan dari sharing- Dana, sharing. dari Oki gitu. Ya udah, bener sih. Itu sekarang gue kalau ada tukang parkir langsung gue lundakin. Nggak gitu. Gak gitu bang. Ngeludahnya ke dalam mobil sendiri tapi Iya nonton banyak tukang parkir bang. Pas gue udah gue angkat ke kaca mobil gue. Mantul. ada lupa dia pakai helm. Kayak gitu, terus juga apa? Ya jangan terlalu manut gitu loh. Jadi lo nggak usah nggak pede, Merendahkan. nggak usah merendah. Gitu. Karena itu budaya kita tuh kayak gitu, apalagi kayak misalnya Jawa gitu kan kayak gitu banget tuh yang kayak yang kayak ramah tamah gitu. Betul. Cuma mungkin memang ada ininya kali ya, ada batas. Ya itu yang gue ingat sampai sekarang, gue coba ubah untuk menjadi lebih baik sih. Susah nggak? So far. Kan udah tanggal 20-an ya. Iya. Kalau kemarin itu masih kayak mikir melakukan itu, masih kayak harus perlu didikte badan gue untuk oke, lu jangan kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa. Udah muscle memory nih. Iya, langsung Otomatis masuk ya. memori udah Otomatis ya. Gue langsung otomatis. kebayang Genda udah tinggi, jalannya angkuh gitu lagi. Wah. Iya, gue sempet kayang kemarin jalannya malah. Masukin ke bawah. Kenapa lu kayak mau latihan tinju? Kayak sadako jadinya. Terus nempel di langit-langit lagi. Mas, bangunan dikit mas gitu. Oh iya. Langit-langit mulut lagi masuk. Gaji itu bos. Gaji. Udah makan gaji. Gaji itu. Coba gue pengen tahu pendapat Danang. Nang lo kan juga kayak kalau dari luar gitu gue ngeliatnya kayak ya lo orangnya baik, kayak halo gitu kan, kayak ramah. Pendapat lo gimana tuh tentang kelakuan Genda yang mungkin menurut Oki itu terlalu kadang ngerendahin diri sendiri gitu. Idealnya tuh gimana sih menurut lo? Baik hati itu. Ya
nggak tahu lagi idealnya gimana. Cuma emang kalau Danang Terapkan deh, yang lo terapkan. kalau gue sih ya semua ada batasnya aja gitu. Ya intinya yang tadi dibilang batas itu kan rendah hati bukan rendah diri gitu. Yes, beda. Kadang-kadang kalau ngerujuk ke cerita-ceritanya Genda tuh memposisikan dirinya tuh hampir nothing gitu. Nah itu tuh gue Walaupun emang enggak. gue tuh kadang-kadang nggak rela gitu Genda begitu gitu. Oh. Orang lain memperlakukan Genda gitu, banyak yang memperlakukan. Gue sebutin nama-nama ya oke nih dia. Gue gak pernah Gen Oke, ada yang namanya Pak Gen lo gak pernah kan kayak gitu. enggak. Enggak. Nah, Enggak, kadang-kadang gue tidak merasa. iya. Guanya nggak pasti. tahu karena posisi gue seperti itu, jadi orang ngeliatnya di luar. Penontonnya di luar ngeliatnya seperti itu, padahal gue Iya. tidak merasa seperti itu. Gila lo beruntung banget berarti ya ketemu dua orang ini yang emang ngasih feedback untuk kebaikan lo juga gitu. Ya kan kalau mau emang dari kecil saya kan diasuh. Dia asuh. gerakan orang tua asuh ini. Kok kamu gak bilang-bilang mau ngasuh dia? Kan aku istri kamu. Ya malu lah gue. Tapi dipublish di iya. YouTube. Sorry. Lebih malu lagi. Oke lanjut sekarang Oki Girindra gimana episode paling apa ya berkesan? Yang paling berkesan sih yang paling memang esensinya itu secara dimensi itu agak rata. Yaitu tadi episode yang 2025 itu adalah tahun yang ya kan karena itu sebenarnya menceritakan tentang 2025 itu growth kita sebagai laki-laki itu udah sampai titik yang mana. Genda menceritakan tentang pengalaman dia sebagai kepala rumah tangga yang ada kondisi anak-anaknya ini udah mulai tumbuh menjadi preteens kan yang cewek Yang cewek. ya. Gimana cara dia komunikasi, gimana cara dia ngedengerin dan itu akhirnya kita bisa saling feedback di situ. Dia sudah melakukan itu tapi belum konsisten. Gimana cara untuk jadi konsisten dan goals yang paling dekat apa yang bisa diraih sama Genda nanti. Itu kita omongin sebagai yang saling kasih feedback, bukan menggurui sama sekali. Oke, tapi kalau lesson learn di 2024 sebelum kita lanjut ke situ, tadi sebenarnya gue kelupaan nanya itu. Untuk pribadi, untuk gue sendiri. Ya, yang mungkin belajar dari podcast ini juga atau mungkin keseluruhan your Kalau dari overall- podcast ini udah kayak sebuah sekolah untuk gue. Karena balik lagi gue belajar ngebaca data lagi, data tentang listenership, data tentang percentage of listen usage dan lain-lain. Itu belajar lagi karena kan kemarin udah dilakuin di pekerjaan sebelumnya kan waktu di music streaming kan. Udah terbiasa berarti ya. Udah terbiasa, cuma datanya lebih beda bentuknya. Ini coba membaca dengan autodidak. Akhirnya kita juga bisa berdiskusi dan muncul strategi apa yang bisa muncul dari pembacaan data itu. Itu sebuah sekolah yang mahal menurut gue. Karena kita melakukan itu sekarang udah sampai 1 tahun beberapa hari nih wacu-wacu secara produktif menghasilkan produk di Spotify itu. Kan kita pertama tayang itu tanggal 8 Januari. Jadi ini udah lebih dari 1 tahun. Prosesnya udah sampai segini, strateginya udah mencapai titik ini. Itu proses otodidak yang berharga banget untuk kita semua. Yes, karena otodidak itu kan bener-bener kadang trial and error juga kan. Bener-bener trial and error, tanya sama Danang sama Genda aja. Jadi butuh lebih banyak waktu dibandingin ada guidance-nya gitu. Iya. Karena guidance-nya memang harus dicari sendiri. Esensinya tuh apa dan itu bisa ketemu hasilnya pada saat kita live episode berikutnya kan. Dan itu juga baru bisa dilihat growth-nya itu mungkin baru 5 episode berikutnya atau 10 episode berikutnya baru kelihatan kurvanya itu growth-nya gimana. Berarti lesson learn-nya itu adalah tentang membaca data ya atau tentang riset Lesson ini. learn-nya adalah kalau misalnya lo nggak mau untuk keluar dari comfort zone lo dan melakukan sesuatu yang baru dan melakukannya secara konsisten selama 115 episode, lo nggak akan dapetin apa-apa. Kalau sekarang ini kita mungkin belum kedengeran podcastnya, tapi secara internal kita udah tahu gimana reach-nya, itu udah sebuah hasil yang membanggakan untuk gue ya. Itu udah membanggakan banget. Kalau misalnya kita nggak ketemu di akhir tahun 2023 dan ngobrolin hal ini dan mau bergerak ke zona tidak nyaman dan melakukan suatu hal yang yang dengan secara konsisten, kita nggak bakal dapat hasil ini. Gue nggak bilang podcast ini udah berhasil. Cuma kalau misalnya podcast ini kita berhenti, tapi paling nggak kita bisa dapetin sebuah strategi yang kita bisa terapin di dunia digital paling nggak. Yes. Konten digital karena kan kita dulu berasal dari media tradisional yang surveinya aja Nielsen itu beberapa bulan setelahnya baru kita dapatkan.
Di luar Oke. kontrol kita ya. Di luar juga kita susah kontrolnya. Yes. Itu kalau dari sisi melakukan hal yang baru di tahun 2023 akhir sampai tahun 2025 sekarang. Cuma kalau dari sisi pengembangan diri, gue juga belajar banyak dari Danang sama Genda. Karena kan kita dari 3 generasi yang berbeda kan. Tunggu deh, Danang sama Genda kayaknya sama-sama milenial sih. Iya kan? Irisan. Sama. Lu jangan so Gen Z lu, Enggak Gen Z. umurnya beda dikit sama gua. Iya. Danang itu umurnya sekarang 35, 5. 35 masuk 35. milenial. 35, Genda 38, 39. 39. Yoi. 39, gue 4 dan mau 46. Kayak kalau kamu X. X. Ya. Tapi itu bisa dibilang dari generasi yang berbeda karena waktu Yes. Genda SMA pun Danang berarti masih kelas 6 SD. Iya. Oke. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Lumayan SMP. lah. Lumayan Sampai kelas 6 lu, gue kelas 1 SMA. SMP kelas 6 boleh. Intinya 3 angka. pinter ya. Iya. Iya, 3 angkatan berbeda dan juga dari personality yang berbeda. Hmm. Belajar banyak gue dari mereka sebagai cowok, mereka sebagai suami, mereka sebagai anak muda. Belajar banyak gue dari mereka. Apa sih pelajaran paling Salah seru? satunya Danang ini kan dia mendalami lumayan tentang astral projection karena badannya bisa tinggal dan nyawanya terbang gitu kemana-mana. Sun Gokong dong. Ekor Ngapain dicium-cium? Itu Sun Gokong. Aku udah pernah denger di podcast lu. Sering. Iya, sering ya. Enggak, Danang ini kan lumayan mendalami tentang human design dan juga astrologi dia lumayan lah, ada lah. Gila, gue suka banget Danang. Ada lah. We have to make a new program about Walaupun mungkin kita ngobrolnya cuma sebatas kulit aja, tapi paling enggak ada sesuatu yang bisa gue tangkap di situ. Oke. Kalau Genda ini kan dia seorang followers aktifnya Denny Sumargo. Wow. Berarti dia tahu banyak tentang dunia. Enggak, itu gue bercanda. Enggak, kalau Genda tuh lebih ke pop culture yang emang kadang-kadang itu miss dari Kamu. guenya. Dan juga Genda banyak cerita tentang anaknya. Itu nggak terjadi di anak kita. Oh, jadi anak tuh yang lain ada yang seperti ini toh. Itu jadi gizi juga, serapan gizi untuk gue sih. Oke. Wow. Jadi seru. Jadi emang wacu-wacu ini harus terus Wacu. Terus produktif. Iya. Yeay. Alright. Karena at least untuk para personilnya itu sangat bermanfaat, ya Iya, nggak betul. sih? Gila, Iya. maksud gue udah di umuran kita nih, udah berkeluarga segala macam, udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau ketemu tapi cuma gosip-gosip doang, menurut gue sih itu kayak Iya. buang-buang waktu aja dan buang-buang energi ya. Tapi kalau ketemu tapi bisa saling ngembangin diri, saling kayak ngasih pendapat yang konstruktif, apalagi bisa bikin episode yang didengar orang dan bermanfaat. Itu sih menurut gue ya udah part Parah of nih. tujuan Dan hidup jawaban sih. yang Itu yang bikin lo nggak akan takut mati nantinya. karena lu sudah melakukan hal yang bermanfaat untuk society. Insya Allah. Karena itu terlihat dari bukan dari hasil sih, dari respon pendengar kita. Oke. Jawaban mereka itu adalah jawaban yang memang secara esensi itu mereka menangkap kontennya seperti apa dan mereka mengeluarkan pendapat mereka yang itu kontradiktif. Kan itu kan sebuah komunikasi itu kan akan berjalan lancar kalau misalnya ada counter Iya. respon kan. Mhm. Jadi kelihatan dari responnya. Jadi pendengar-pendengar kita tuh memang kecerdasannya di atas rata-rata primata. Iya, betul. Emang kita kan primata. Iya benar. Kita di atas. Sakit luar nih, biasa. sakit nih. Aduh, primata. Oke, lanjut. Berarti ini lucu banget kalau udah ngebahas lesson learned di tahun 2024. Berikutnya adalah 2025 adalah tahun. Kebetulan karena tadi Oki bilang lo tuh into human design and astrologi, gue juga udah mulai nih ke arah situ. Gue gak bilang Danang itu ahli ya, tapi dia Iya, interest. ya. into. Jadi Gak semua yang Mas Oki bilang adalah benar. masa sih? Ya udahlah, bener-benerin aja biar ada yang temenin gue. Oh iya oke. Jadi Gimana Anda? gue tuh beli buku human design waktu itu gue Oke. di airport tahun let's say 2023 akhir kali ya, apa ya 2023 akhir. Judulnya human design dari Jenna Zoe gitu. Terus di situ kan gue masukin tanggal lahir gue, jam lahir gue. Jam lahir gue tadi gue nggak tahu. Gue pikir 4.20. Wah gak semua hubungannya sama itu dong. Enggak, ternyata Ini 4.25. 4.20 subuh. Ini 4.20 subuh maksudnya bukan. 4.20 subuh. Iya. Dan ternyata 4.25. Jadi kalau beda jam lahir itu beda pembacaan human design lo. Termasuk menitnya. Geser iya. Menit iya. Jadi nah itu ada di surat kelahiran. Disitulah gue kayak gue kan punya akte kelahiran. Surat kelahiran akhirnya gue korek di laci bokap nyokap. Ternyata nemu nih surat kelahiran dan di situ ada jamnya. Dan itu akhirnya jadi precise banget bacaan si human design itu. Akhirnya gue jadi melihat perspektif diri gue tuh dari angle human design. Terus baru-baru ini ada seorang astrologis tiba-tiba kontak gue, temen gue. Tiba-tiba nanya tanggal lahir gue segala macam. Tiba-tiba dia bacain gue kayak nge-WhatsApp gitu.
Dan gue tertarik banget dan akhirnya gue juga konten-konten yang gue follow di sosial kayak salah satu YouTube itu juga banyak ngebahas tentang planet conjunction and alignment di tahun 2025 ini. Jadi kaitannya sama tahun 2025 yang mau gue highlight, yang emang ini gue juga baru dapet infonya, menarik banget dari angle astrologi. Karena nanti tanggal 25 Januari, which is mungkin ini tayang udah lewat gitu ya, yang mungkin lo juga tahu 25 Januari itu banyak planet yang align. Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, at least. Jupiter sama Saturnus seru sih. Nah itu tuh align, lo bayangin gak? Ada di satu garis yang sama. Dan efeknya apa tuh? Efeknya itu membawa energi untuk kita alignment juga. Tapi lo denger gak tentang planet alignment itu? Pernah denger gak Gen? Kalau Jupiter gue tau yang MX, Jupiter MX. Bagus. Itu motor. Bukan dari tahu. Bagus. Tapi kalau gue tuh sebenarnya nggak mendalami sama. apapun. Maksud gue, tapi gue tuh selalu tertarik sama manusia dan polanya. Intinya itu yang gue pelajarin. Makanya gue pattern. Iya, karena manusia tuh pola pun astrologi itu menurut gue pribadi ya itu cetakan pabrik aja. Nanti mobilnya mau dimodif kayak apa ya itu nanti gitu. Itu ya masuk akal sih, karena gue juga mempelajari pattern. Jadi waktu itu gue ada episode membahas matrix. Matrix itu ternyata berasal dari bahasa apa gitu, Latin atau apa satu lagi tuh yang biasa suka dipakai, Latin atau Yunani atau Yunani gue lupa. Intinya tuh artinya womb, matrix, womb, rahim. Jadi sebenarnya your first love itu adalah di dalam matrix atau rahimnya ibu lo, gitu. Jadi kalau lo mau mempelajari matrix lo tuh kayak gimana, itu lo pelajarin hubungannya dengan ibu lo. Berikutnya pattern itu juga cikal bakal kata father. Nah kalau lo mempelajari pattern hidup lo, bertanya-tanya kenapa sih kok pattern hidup gue kayak gini-gini, coba lo pelajarin hubungan lo sama bokap lo. Jadi sebenarnya life is very simple. Makanya ketika gue juga pengen tahu dong akar gue tuh apa sih supaya gue tumbuh tuh sesuai akar. Kayak tadi sempat kita bahas pas sebelum syuting ini kan, kalau akarnya jeruk ya tumbuhnya jeruk gitu. Makanya gue pengen dong manifestasi tuh yang jujur, bukan dari ego semata gitu. Bukan kayak pengen cuan doang, tapi bener-bener berangkat dari akar. Akhirnya gue mencari tahu ya gak jauh-jauh. Bokap nyokap gue walaupun mereka udah gak ada, tapi bukan berarti cara untuk mengenal mereka itu selesai gitu. Dengan kita ketemu orang-orang yang deket sama mereka, kan akhirnya jadi keciprat-kecipratan. Oh bokap gue tuh gini ya, oh nyokap gue tuh gini ya. Jadi tahu data ya. Jadi bener. Jadi kalian berdua tuh data analis yang luar biasa. Luar biasa Ci, ayo kita bikin perusahaan. Tapi itu dari surat apa tuh kira-kira tuh cerita tadi? Surat kelahiran tadi. Lu gak bener dari surat kelahiran. Lu gak dengerin dari tadi. Oke, dari surah apa yang surah. Ada bokap, mendalami Al-Quran juga. bokapnya temen gue namanya Bambang Surahim. Siapa? Bambang Surahim. Siapa coba? Ada bokapnya temen gue ada. Udah meninggal. Aduh. Balik ke rahim lagi. tapi itu sih gue intinya kalau Masuki bilang yang tadi itu, gue pribadi tuh tertariknya sama yang tadi lu sebutin, pattern itu tuh menarik gitu. Kenapa sih orang bertindak seperti itu? Karena menurut gue apa yang ada di dalam pasti keluar. Iya kan? Apa yang ada di gitu. Jadi menurut gue ya itu polanya itu sih yang menarik. Makanya kan kalau apapun metodenya ya, apapun pengetahuan yang dipakai, menurut gue. Jadi kalau lo pengen di luar lo itu ada perbaikan lo yang di dalam. Intinya kan gitu kan? Iya. Karena menurut tapi bisa juga mulai dari habitual yang kelihatan, karena kan yang di dalam nggak kelihatan nih. Misalnya lu biasanya tidur pegang handphone, ya tidur jangan pegang handphone, nanti efeknya bakal ada kayak gitu. Terus misalnya lu makan 3 hari sekali tapi lu nggak macul, nggak olahraga, ya berarti kurangin jadi 2 kali atau sekali sehari misalnya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya. Itu gue untuk mengcounter Mas Oki biar nanti netizen tidak ada yang tiba-tiba nanya saya yang aneh-aneh ya. Udah bilang tadi dia tidak mendalami tapi ditertarik. Iya. Nang santai aja Nang. Gue juga gitu. Gue gak mendalami tapi gue baca bukunya. Iya betul. Tapi DM yang ke saya tuh suka gitu? ada aneh. Oke. Berarti kedepannya lo pengen mencoba mendalami gak nih Nang tentang mungkin astrologi atau human design? Santet gitu? Nang, santet, dalamin santet. Ya bisa. Ya bisa. Terus dengan yakin kayak ya bisa. Enggak, pokoknya gue akan tetap mempelajari manusia dan polanya sih. Mau pengetahuannya lewat apa, karena kan itu juga seru tuh, berguna buat podcast gitu. Jadi kadang-kadang ngelihat oh Genda lagi kayak gini, gerak-geriknya masuknya lagi gini kali ya gitu. Observer ya, udah mana lo pakai kacamata gitu lagi, lo observer banget. Tahu gak kenapa gue observer? Kenapa? Enggak, gue nanya kenapa. Karena lo
mengamati. Iya benar. Masuk akal ya. Bener. Ternyata cuma diterjemahkan ya. Enggak, gue tuh sebenarnya bukan observer yang baik, makanya gue belajar observe intinya itu. Tapi lo tulis gak? Misalnya hasil observasi lo gitu kayak, orang kayak gini karena gini, lo tulis gak sih? Untuk beberapa hal iya, cuma kebanyakan ini memori alam bawah sadar aja. Jadi misalnya masuk itu pasti akan begini polanya akan gini, Genda akan gini, gitu. Jadi. Oke. Ini ada lagi sih yang paling deket banget itu, ini tadi baru gue dapet kontennya ya tentang Venus dan Saturnus. Venus dan Saturnus tuh udah align which is hari ini apa kemarin gitu, which is sekarang tanggal 21 Januari ya. Pokoknya baru-baru ini align tuh Saturnus dan Venus, dan itu ngebawa dua energi yang jarang-jarang terjadi nih. Venus membawa love and beauty, kalau Saturnus tuh membawa disiplin dan rajin kalau nggak salah. Nah, ini kan ketika lagi conjunction gini kan sebenarnya kita yang tinggal di bumi ini yang diliputi planet-planet itu kan kebawa energinya sebenarnya kalau kita mau peka gitu. Kalau gue sendiri, gue udah kerasa banget karena di tahun 2025 ini entah kenapa kok semacam goals gue tuh pengen konsisten untuk unconditional love gitu. Jadi unconditional love kan kalau yang lumrahnya adalah ke anak, itu udah otomatis kan ya Gen. Ketika punya anak otomatis ya gue sayang sama lo tanpa syarat. Tapi ketika ke pasangan, ketika ke teman, ketika ke keluarga atau siblings kan beda lagi kan. Kadang kita dia rese, gue juga rese kadang kan gitu. Tapi dengan rumus unconditional love, ya lo mau kayak gimana up to you, it's not my problem. Yang penting tugas gue adalah gue ngasih sayang ke lo gitu, ngasih cinta yang bener-bener tulus gitu. Dan itu kan ternyata itu kebawa dari jangan-jangan dari si Venus yang conjunction sama si Saturnus ini. Dan sementara Saturnus tuh membawa disiplin, terus juga rajin, dan itu connect sama tadi Oki bilang tentang konsistensi. Which is gue pernah bahas juga tentang konsistensi di beberapa episode sebelumnya. Orang itu gak konsisten karena ada yang namanya dissonance. Dissonance, jadi kadang lo ada dua pemikiran yang berbeda, yang bertentangan. Atau apa yang lo pikirkan sama apa yang lo lakukan tuh bertentangan, gak align gitu loh. Jadi kalau itu sempat terjadi di 20 kemarin, sekarang menurut gue sih momen yang tepat nih untuk memulai konsistensi lagi with love and beauty itu. Nah, kalau lo ngerasa gak Gen, dengan ada conjunction tadi gue bilang, belakangan ini lo ngerasa gak sih kayak into ke, mungkin lo hati lo jadi lebih kebuka tentang cinta gitu kan. Which is gak cuma pasangan doang, tapi pasangan orang juga. Enggak, bukan gitu Gen. Bagus Andari, bagus. Bentar, hapus DM dulu. Pasangan orang kan gak harus lawan jenis. Enggak, itu lebih parah Mas. Pasangan orang maksudnya pasangan gue alias dia. Enggak gitu enggak. Lo ada rasa-rasa ke arah itu gak? Atau mungkin sesuatu yang mau lakukan lebih disiplin, mendisiplinkan diri lo gitu? Itu kan kalau disiplin itu kayak cita-cita dari 10 tahun yang lalu ya. Mencoba mendisiplinkan diri kan. Bukan begitu Mas Danang? Iya. Kalau untuk gue ini sih, gue sih lagi mencoba lagi mencoba ya tadi yang Oki sempat bilang ya, karena anak gue ini kan anak gue yang cewek kan masuk ke usia-usia preteens ya. Gue lagi mencoba untuk bisa jauh lebih dekat dan lebih mendengar dan kalau ngomongin dia agak ini gue. Anak cewek soalnya, anak cewek dan apa namanya? Mana gitu. Agak biasa aja sih, nggak tahu mau ngomongin apa. Nggak, mata lo berkaca-kaca cuy. Nggak, coba gue terjemahin apa yang kita maksud ya. Coba. Jadi intinya sih sebenarnya kalau ada conjunction antara dua planet itu mungkin apa yang kita rasain mulai dari detik ini atau kemarin atau mungkin beberapa hari sebelumnya itu lebih ke dia mencoba lebih konsisten dalam berkomunikasi dengan anaknya atau mendengarkan. Berarti kalau di situ bisa dimasukin ke koridor lebih fokus dan berkonsentrasi di situ. Betul, nggak mungkin sama ini permasalahan sama Danang kan tadi sempat bilang kan ya kalau itu punya punya rasa gue tuh orang yang gagal gitu. Kalau gue kayak punya rasa gue tuh kayak banyak salah nih buat anak dan keluarga gue berasanya gitu. Belum bisa menjadi ayah atau suami yang baik gue. Kepala keluarga yang baik, betul gitu. Jadi mencoba untuk membuat itu jauh lebih baik di 2025 dengan belajar banyak kayak gue bentuk komunikasi. Pokoknya dari bangun pagi gimana caranya? Kan kita pasti kalau pagi-pagi selalu riweh ya. Yes. Ya karena itu anak sekolah. Riwehnya luar biasa. Nah, itu gimana caranya gue membuat momentum keriuhan di pagi itu jauh lebih baik gitu.
Lebih riuh. Lebih baik riuh banget. Riwo tapi sehat. Iya, Oke, iya. so far yang lo lakuin apa? Karena kan udah tanggal 21 nih ya. So far yang gue lakukan ya misalkan apa ya? Yang gue lakukan ya tetap seperti biasanya gitu. Maksudnya gue kalau nggak ada bini gue tetap. Oh lagi pisah sekarang? Betul, lagi bisa emang. Kan bini gue ada kerjaan di Medan. Oh. Harusnya gue kemarin ikut lo ya. Gue udah bilang. Horas bah, tidak ada beras, makan gak bah? Sebenarnya kalau kata orang Medan bukan horas sebenarnya, ahoy harusnya. Kok kayak Oh, orang nyapa Honolulu? Bukan horas sih, ahoy. Kayak orang Hawaii gitu. Horas itu Batak. Kalau Medan ahoy bener. Ahoy. Medan kan Melayu. Jadi bener, Medan itu Melayu. Melayu. Bener. Lebih penting cara ngomongnya gimana? Hah? Ahoy. Gitu. Bodoh. Coba lo kan kayak cocok nih jadi orang Medan. Coba. Ahoy. Kan gue udah dua oke Itu dong. a- suruh itu dong, ahoy. oke dong. Cing gimana kak? Kamu dari Medan nih? Ahoy. Keren banget. Oh ya. Oh iya. Bagus. Balik doang. Lah ada kacamata. Balik ke gue biar langsung ditutup ya. Iya, genda. Oh bukan aja ya. Ya itu sih mencoba berkomunikasi gini. Karena anak gue udah mulai debatnya tuh debat di usia prit ya. Oke. Kayak, ya pokoknya semua tuh harus gue. Asik. Gitu. Anak gue udah kayak gitu. Apa sih gitu. Nggak ngerti deh gitu. Udah kayak gitu. Gue langsung kebayang mukanya Kayen sih, bener-bener kayak udah. Iya, udah kayak indah. Ini gue miara 2 singa makanya di rumah nih. Aku takut. Oh dua-duanya show-nya singa Leo. ya? Horoskopnya. Zodiak Iya, ya? Leo Iya dua-duanya. sama dong. Iya. Si Kayen Leo 8 Agustus, ini 26 Juli. Lo? Gua Sagittarius. Asik. Apa sih Sagittarius tuh sign-nya? Kuda tapi orang tapi kuda. Jadi nggak jelas dia ketimpringan. Jadi, kuda bukan, orang bukan. Tapi Leo sama Sagittarius cocok banget sih. Cocok. CO2 Kak. Enggak gitu cara responnya. Oh iya. Harmonis lah atau apa. Karbon dioksida Kak. Kalium. CO2 Kak. Karena gini, Kalium. akhirnya gue melihat si pola itu. Gua hubungan gue sama Indah sama kayak hubungan gue sama Kayen. Gue kayak nurut-nurut aja mana gue. Tapi itu kalau jokes bapak-bapak gitu, laki-laki tuh gak pernah dewasa. Iya. Kecil dimarahin ibu, dewasa dimarahin istri. Jadi sama-sama jadi anak bayi terus. Bener. Maksudnya diomelin anak gue Itu sekarang. terakhirnya. Tapi menurut gue sih rumah tangga yang sehat ya menurut gue. Itu tuh kayak ganti-gantian peran gitu loh. Kadang mungkin istrinya yang lebih galak. Iya, Kadang suaminya juga bukan galak tuh as in kayak mungkin dia lebih Tegas. tegas, Iya, disiplin. tegas, iya. Jadi ada saatnya kita Marah ada nyantai. alasannya, nggak tiba-tiba marah aja. Jadi yang satunya lagi juga kalau misalnya tegas terus, Iya. itu kan stres juga. Kalau gue sama dia kalau lagi liburan sih mungkin gue lebih tegas, dia lebih loose banget. Nah itu waktunya gue bekerja tuh kayak mungkin ngurusin koper apa segala macam, milih tiket apa segala macam. Tapi kalau sehari-hari, which is 90% hidup kita, nah Sama gue, makanya gue juga kayak mungkin kalau di rumah gue cukup disiplin di rumah. Maksudnya kayak anak-anak bangun jam segini harus bangun jam oke segitu. persis. Kayak gitu. Zaman dulu gitu ya, waktu misalkan gue keluar kota, pasti gue udah stres nih. Ini gue yakin nih, ini mereka bertiga nih bangunnya telat nih. Oh. Karena lo tinggal ya. Karena gue tinggal. Oh. Karena gue tinggal. Gue bangunnya pakai CCTV. Bangun, woi bangun. Kayak Squid Game ya. Terus gue telepon Dinda, iya bangun dia. Masih pada gitu. Geraknya lama. Nah, tapi BT-nya di gua, mereka tuh dengan santai tapi sampai-sampai aja. Oh. Ngerti gak lo? Enggak telat-telat banget. Tapi kan gue Karena Indah gak usah mandi mungkin. Lu mandi dulu sih. Indah tuh tetap kan gue bilang, misalkan nih udah pagi-pagi nih. Udah kalau telat gak usah masak. Gak usah nyiapin ya tetap aja masak Indah mah. Masak rendang lagi ya. Wah, Ya, 8 jam. Karena time is illusion loh. Bener. Lo kan kerjanya ngeliat jam terus tuh. Gue sering banget ngobrol sama Genda tiba-tiba. Dia ngapain liat jam mulu kayak gak tahan banget sama gua gitu, ngobrol sama gua kayak gak tahan banget pengen cepet-cepet buru cabut gitu. Enggak gue kebiasaan aja kata Dari gitu dulu kan. emang. Time is illusion sih. Pendapat lo gimana Nang? mungkin Genda hidupnya berdasarkan detik bukan detak. Detik.com kan. Wah dalam banget tuh. Dalam mas. Sorry. Oke, sebelum kita ngomongin time, lanjut dulu tadi conjunction nih. Venus yang bawa love and beauty dan juga Saturn. Apa dan disiplin, kayaknya apanya itu rajin dan disiplin. Kalau kamu kamu ada kayak ngerasa-rasa gak? This conjunction nih impact ke your feeling atau your soul atau your life gitu. Secara spesifik sih nggak ada, cuma perubahannya itu ya udah mulai berasa dari mungkin
sebulan yang lalu atau karena kan kalau misalnya kita ngomong tentang conjunction tanggal berapa, akhirnya pertanyaannya itu tanggal berdasarkan UTC atau GMT+7 atau WIB atau apa gitu kan. Jadi formatnya itu mungkin bisa terjadi untuk orang-orang yang merasakan hal itu di timeline itu. Mungkin bisa diambil ke akhirnya seminggu ke belakang atau seminggu ke depan gitu. Mungkin beberapa hari ke belakang, beberapa hari ke depan. Cuma kalau perubahannya sih yang jelas yang dirasain untuk starting Januari 2025 dan Desember 2024, rasanya tuh gue memulai hidup yang baru. Memulai hidup yang baru tuh ada beberapa, sebagian dari hidup gue yang lama itu udah ditinggalkan di fase itu. Hidup yang kita udah pernah ngomong ini juga sebelum kita ngebahas podcast beberapa seminggu yang lalu kalau nggak salah, ya kan? Sempet ini di subjek yang berhubungan atau enggak dengan pertanyaan kamu, intinya di tahun ini nih lebih baik kita jadi orang yang semau gue aja udah. Semau gue tuh maksudnya lo jangan terlalu mikirin orang lain. Otentik menjadi salah satu faktor di situ, ya kan? Lo jangan terlalu mikirin orang lain karena waktu lo mikirin orang lain self growth lo itu akan terhambat. Jadi buku yang The Art of Not Giving a Fuck itu bener. Lo pikirin tentang diri lo sendiri dulu. Pada saat lo sudah tumbuh, berarti lo udah bener di dalam diri lo sendiri, baru lo bisa mulai care ke orang lain. True. Benerin dulu dalamnya. True. Intinya sih perubahan itu yang lagi terjadi sekarang. Karena authenticity itu berkaitan sama love and beauty menurut aku ya, dan juga Saturn juga sih. Karena kan being authentic kan kita selalu mungkin ada beberapa yang mikir being authentic tuh harus positif, harus baik hati. Enggak juga. That's why ketika orang udah start di authenticity journey, itu ada aja pasti orang yang gak suka sama dia. Betul. Orang yang kayak risih sama dia, sama perubahan-perubahan dia. Padahal itu penting banget untuk dia menemukan life purpose-nya. Ya kan otentik berarti kan gak nunggu validasi orang. Bener. Ya kan. Gila guys, ini penting banget. Itu juga penting juga. Itu juga yang lo pelajarin sepanjang 2024 kemarin bahkan ya. Apa mas? Lo gak perlu validasi orang. Karena kan Danang pernah ngomong, oke, kalau misalnya gue salah terus kenapa? Makanya terus gue berani. Ya kan? Itu kan validasi dari diri lo sendiri yang paling penting. Bener. Tapi kalau lanjut dong. Apa ya itu udah bener mas? Iya udah bener Cik. Nih kalau tadi kamu yang kayak mungkin membantu Genda untuk mendeskripsikan kaitannya planet conjunction dengan hidupnya. Sekarang aku mungkin bisa ngelihat kamu nih dari sisi Venus tadi, yang Venus kan membawa love and beauty. Karena menurut gue Oki nih 2025 ini kok makin charming gitu loh. Gue setuju lagi. Iya kan? Iya. Jadi gue udah bahasin sama Genus, kalian berdua makin charming. Gue juga. Iya. Karena berarti gue udah terpapar Venus gitu. Bagus. Karena ya yang which is ini fakta juga. Jadi Oki ini baru healing lah dari kayak sebuah apa ya Ci, kita bisa bilang kondisi badan yang sebenarnya udah berlangsung 30 tahun gitu. Udah lama lah gitu, dan akhirnya dia ngambil keputusan karena emang itu juga ada emergency untuk akhirnya operasi untuk hal tersebut. Ya sebenarnya ini hal yang biasa terjadi sih. Cuma kan kadang orang deny gitu. Orang deny kayak misalnya nih hemoroid atau ambeien gitu. Misalnya, gue gak tahu nih Oki mau cerita atau enggak, cuma itu seperti itulah ya, kayak ambeien. Kadang kan orang kayak lagi kambuh, udahlah diemin aja gitu, diemin aja, sembuh sendiri. Waktu itu sampai kondisinya Oki ini kayak susah nyembuhin sendirinya gitu. Akhirnya mau gak mau ke rumah sakit, dan operasi segala macam. Dan setelah itu terjadi, setelah operasi dan ada fase-fase recovery-nya, setelah itu dia jadi sosok baru menurut gue. Dan mungkin sadar gak sadar itu juga gak bawa impact sama security, kepercayaan diri, dari self confidence. Dari tuh yang tepat dari Phoenix itu lalu timbul abu. Lanjutin Mas Oki. Ya kebalik Cih. Oh iya. Lanjutin lagi kalau enggak. Iya, dari Phoenix jadi abu, habis itu jadi Phoenix lagi gitu loh Mas. Daur ulang. Iya, kurang. Iya, jadi bener-bener maksudnya ya gue juga baru sadar nih itu terjadi juga di pasangan gue ini gitu kan. Gitu. Jadi ya moga-moga terus kita bisa manfaatin momen inilah. Ada satu lagi, Pluto. Tahu gak cerita Pluto? Tahu. Gue udah nyangka dia baru ngomong itu. Donald, Mickey. Kebaca Mas. Wallahi baca. Pluto itu gue lupa, bahasanya apa sih? Pluto itu apa di Aquarius? Apa?
Aduh istilahnya apa sih Nang? Sunshine, Moonshine, No. Sunlight. Ascendant, Sasuke. Kayak bukan conjunction. Sasuke Pluto Doraemon. itu lagi Serizawa. Enggak, bukan itu. ngiterin Aquarius. Pokoknya dia lagi align. Berotasi. Bukan Nggak usah istilahnya. diterjemahin. Udahlah gue baca aja deh. Yo teman-teman gak usah maksain yo. Yo biar aja dari Jadi coba dulu nih. Pluto in Aquarius. Jadi orang-orang itu ngomongnya Pluto in Aquarius. Ya itu maksudnya in Aquarius tuh. Aquarius. Pluto in Aquarius is an astrological transit that began on November 19, 2024 and will last about 19 years. Jadi sebelum Pluto itu di Aquarius, Pluto itu di Capricorn. Nah kalau Capricorn itu membawa kita kayak kita harus kerja keras untuk bisa mencapai sesuatu, which is itu prosesnya panjang sekali kan untuk bermanifestasi dengan cara yang third dimension gitu, yang kayak dengan hard work baru sebab akibat Makanya gak sukses saya kerja tuh Yes, campaign yang salah tuh. tapi dari mulai 19 November Masuknya itu bisa ya. Nah. tuh, this is the first time Pluto has been in Aquarius in 200 years. 200 tahun yang lalu ketika Pluto di Aquarius juga itu terjadi revolusi industri. Revolusi Prancis, terus ada lagi Inggris ya kalau nggak salah, terus apalagi lah gitu. Nah intinya di Pluto di Aquarius ini it's time of transformation and rebirth that will affect everyone. Jadi transformasi dan rebirth kayak lahir lagi ya kan. Gencatan senjata tuh Bener. sekarang. Ini apa Palestina nih ngomongin nih. Lu maksudnya agak-agak salah ya mau untuk ya. Tolong jangan bahas itu. Kan gue cuma ngomong lu gak usah dibenerin. Iya. Nah terus tadi mana rebirth ya. Jadi kayak tadi abu jadi phoenix itu kan juga kayak rebirth. It's a collective turning point that will spark change in every aspect of life. It's time to prioritize authenticity, individual expression, and collective activism. Last but not least, it's a time to evolve our values, technology, governing structures, and the way we connect. Tolong jangan ngobrol ya kalau ibu guru lagi ngomong. Ini kayak Genda lagi nanya ke Mas Dia Oki. lagi nanya, cuma kan kalau gue ngeliatnya dari Genda pun dari Danang itu ya bukan maksudnya nyamain, ini cuma membeberkan fakta aja. Danang tuh kan sempat ya mungkin dia bilang dia apa kondisinya sebelumnya, cuma pada saat ini Danang tuh lagi explore, ada banyak, salah satunya kuliner, parfum, merchandise, dan mungkin Danang juga masih menggeluti pekerjaannya sebagai sineas ya. Iya. Cuma Danang ini sekarang dia lagi mengikuti kata hatinya yang kuat waktu dia masih kecil nih. Iya. Wah. Artistiknya itu tuh dia lagi ikutin. Iya kan? Betul. Makanya untuk masuk ke parfum, masuk ke kuliner, Danang ini kan mau mulai serius nih. Udah dilakuin juga gitu kan. Iya. Jangan lupa beli sop janda. Di kuah-kuah Amali Melawai. Let's go. Iya. Abis itu dia mau buka cabang namanya sop duda abis itu cabang. Jadi isinya kubus-kubus gitu. Jadul, Mas. Bos. Oh sorry. lama-lama sop anak yatim piatu gitu. Itu terdengar sangat kanibalistik ya. Karena kan intinya itu kayak sop tapi ada kekurangan di hidupnya kan. Ada keterpisahan gitu. Tentu Ya udah. didilit dong nih. Nah intinya sih apa-apa Danang terlihat dia lagi explore itu, makanya ya sesuai, kalau mau dicocok-cocokin ya cocok aja gitu. Betul. Oke, Pas lu karena bilang itu iya sih. berangkat dari kita nurturing inner child itu that's the key sih. Orang yang suka nyari masalah di luar itu adalah menurut gue orang yang inner child tuh wounded gitu. Iya. Inner childnya dia mungkin dulu waktu masih kecil ada unresolved trauma yang dia mungkin gak sadarin sampai akhirnya dia kayak apa ya beraksi. Kompensasi. Iya mungkin Mengkompensasi, beraksi. Iya beraksi berangkat dari inner child yang terluka itu. Berarti lo sendiri in this journey ketika lo kayak memperhatikan your inner child untuk akhirnya lo bisa mengembangkan mengasah bakat artistik lo itu lo sembuhin dia dulu gak sih si inner child ini, lo ajak kayak ngobrol dulu atau lo mungkin ketemu Danang yang dulu kayak mungkin dari foto lo atau dari jurnal lo dulu kayak gitu gak Nang prosesnya? Oh iya. Oke, berarti emang harus gitu ya? Ya karena pernah ada yang memvalidasi pikiran gue aja sih. Jadi ada teman gue udah almarhum, dia bilang kalau lu lagi bermasalah hari ini dan lu nggak bisa ngelihat masa depan, berarti solusinya ada di masa lalu. Oke, Itu nice. jadi itu benar. jadi lihat aja zaman dulunya gimana, karena kan manusia itu kan budaknya kebiasaan gitu kan. Emang. Jadi ya kebiasaan apa nih yang terus terjadi sampai akhirnya menghasilkan yang sekarang gitu. Kayak otomatis gitu kan. Iya, itu jadi- lah pattern. Iya pattern, makanya gue tertariknya ngomongin Dan yang lagu yang gue pelajarin juga dari Matias De Stefano, dia itu kayak ini.
Lu harusnya menggunakan belakang lu kalau udah nama-nama berat, Nama-nama nama yang susah. iya di sini Emang susah? Lu harus pakai Biar kayak Rocky Gerung. Matias Diviano. Lebih susah nama anak gue Timozin Mauizo. Pilih mana lo? Gue udah terbiasa sama nama susah. Raja Meksiko. Moctezuma Zipactonal lah kan. Udah kayak nama antibiotik. Cuma gak apa-apa lah. Siapa tuh bisa nyembuhin banyak orang. Ya amin. Kayak nama apa kan? Ya antibiotik. Tadi antibiotik. Zipactonal. Gue baru tahu bilangnya Zipactonal. Ada men. Artinya men. Ya? Artinya dong. Ntar lo baca di kamus Aztec. Asuransi tenaga kerja. Ada di Pondok Oke. Indah tuh Aztec. Iya Mario, Devano. Oh Matias Di Stefano dia bilang pattern kalau ngerubah matrix itu susah banget. Yang pasti kalau ngerubah matrix lo harus ngerubah pattern karena matrix itu terdiri dari berbagai pattern Pasti. jadi satu gitu kan. Nah ngerubah pattern itu bisa tapi bener-bener harus gradually. Iya dan orang tuh kadang-kadang Harus keburu-buru. gradually. Nggak bisa. Makanya harus yang dari paling gampang dulu kan patternnya, Iya. kan? Bangun pagi dulu dibeli kan. Jangan langsung ngerubah yang ke paling complicated. Jangan langsung bangun malam. Bangun pagi dulu. Enggak, itu kontradiktif jadinya bos. Oh iya bener Bas. Bener Bas. Basoka. Gitar. Enggak, aku basokan gitar. Bas masuk kayak gini dong, enggak masuk kayak gini. Iya bener. Masuk sedikit lagi. Aduh, gimana pusing. Terus sampai tadi. Oh ya berarti pattern. Nah lo apa pattern yang udah mulai lo rubah sedikit-sedikit jadi bukit gitu. Sampai akhirnya lo bisa kembali untuk mengeksplor perfumery dan juga culinary. Intinya Andari. Intinya adalah lu lakuin aja sambil takut, udah intinya itu. Oke. Udah intinya tuh lu takut, misalnya gue di kuliner kan gue ngebantuin beberapa temen gitu kan. Gue kerjaannya tuh kan di kreatif marketingnya jatuhnya. Nah ya gue pernah gagal di situ. Ya udah gue sambil takut gue lakuin aja. Takut nggak ngebawa kemana-mana pada akhirnya gitu. Terus, Karena takut itu kan asal dari nggak tahu. Cara nyari tahu ya harus nggak takut gitu. Gimana tuh? Jadinya muter. wow, ini bener-bener seru banget ya, apalagi kalau udah ngomong Pluto in Aquarius dan katanya ini yang zodiak yang terpengaruh itu adalah what sign will be most affected. Sebenarnya semuanya terpengaruh, cuma most affected adalah Aquarius, Scorpio, Leo dan Taurus. Lu gak ada di salah satu itu ya? Leo, bini gue. Bini lu bertiga. Nggak ada. Iya, Aries, Sagittarius. Kebalik mas, Balik. kebalik. Libra, Sagittarius, Aries. Moon sign gue Aries. Moon sign lu apa? Moon sign gue Virgo. Gue apa sih nang kemarin nang? Moon sign lu Kayak gini-gini nih. ascendant kita Capricorn. Capricorn ya. Ascendant gue. Moon sign lu kalau nggak salah Zeus dah. Judol. Ascendant gue ini sih apa tadi? Jadi oleng. Aquarius. Aquarius. Jadi gue affected banget nih sama si Pluto in Aquarius ini gitu ya. Masalah authenticity ya gue pun ngalamin. Kalau misalnya kita percentage nih ya 100% tuh authentic. Kayak lagi beli tas branded nih. Bagus. Kamu kamu ngerasa udah berapa persen authentic? Is it 100 or 1000 or 1 million? 100 dari dulu. Asik. Ih Keren banget dia laki ya. Ya iya. Paling laki. Tapi gue tuh belajar authenticity juga dari dia loh men. Setuju Andri sama. Jawabannya sama sama Oki. Gak usah. Lo gak usah ngarang-ngarang. Nggak usah. Itu otentiknya gue kayak gitu. Pakai nunjuk diri sendiri. Oke deh. Gen berapa Gen? Jujur berapa persen? Yang lo rasa ya. Karena kan authenticity itu menurut gue itu adalah reward atau hasil atau result. Semua bahas aja. Dari The Holy Trinity. The Holy Trinity itu kan ketika apa yang lo pikir sama apa yang lo rasa itu align sama apa yang lo ucap gitu kan. Nah itu kan rumus authenticity dan it's very hard. Nanti kita tanya Pak Oki yang katanya selalu 100% authentic ya. Nah lo sendiri udah berapa persen? Apa yang lo lakuin sama apa yang lo pikir, apa yang lo rasa itu udah berapa persen kesesuaiannya? Apa gue rasakan ya. Lu jangan goyang Macarena tiba-tiba ya. Dam Macarena. Enggak nyampe angka sempurna, tapi belajar menuju ke situ sih. Sedap. Berapa persen pertanyaannya guys? Iya. Gue coba mempresentasikan ya. Kemarin sama kakaknya. Ini susah ngukurnya Ci. Iya. Ya ngarang aja. Karena gue harus sesuai, gue gak mau bohong gitu loh. Gak mau, Asah intuisi dong. Oh iya, nggak mau bohong. gak mau bohong. Oke. Gue gak pernah bohong sama sekali soalnya. 20%. Cuman belum mengungkapkan. Nunda. Oke. 85 kali. Sedap. Oke 85, dong. 85. Di saat ini ya. Di saat ini. Itu kenaikannya berapa persen dari tahun lalu? Sedap ini kayak lagi ngomongin apa tuh? Saham. Yoi. Naik turun kayaknya deh.
Oke. Berarti tahun depan bisa jadi 65 berarti. Bisa jadi 45 malah. Oh, oke. Sebuah optimis yang sangat berharga sekali ya. Mendingan gak ada ekspektasi kan daripada punya ekspektasi kan. Aim low to score high. Iya. Tapi ketika authenticity lo udah meningkat persentasenya gitu, lo ngerasanya lebih fulfilled, lebih peaceful gak sih? Lagi menuju ke sana soalnya. Keren. Oh, Lagi belum menuju ke 100% sana. Belum ya? 100% gitu. Oke. Lagi sangat belajar. Semangat tapi enggak lah. Semangat 2025 semangat karena gue punya target ya. Target gue sempat bilang oke muluk-muluk, targetnya emang harus muluk-muluk. Gue pengen punya penghasilan 2M setiap bulan. Gue gak tahu gimana caranya. Amin. Bisa. Tapi bisa gue yakin. Gue temenin. Mantap enggak? 2 million rupiah. 2 miliar mas. Oh. Gue temenin nanti pas lu udah kaya. Sekarang mah belum gue temenin. Ngapain? Gak usah. Oh, iya. Gak usah. Oh, iya. Jauh-jauh aja. Gue gak tahu gimana cara tapi yang penting gue jalanin satu persatu langkahnya buat ke 2M itu. Gila. Oke. Genda keren. Harus deket-deket Genda nih calon miliuner Kalau guys. kaya let's Terus go. gue ngeliatnya kesini, kamera di situ tuh. Ya gue Sini nanti juga gue beli bisa. di situ, Sini. cakep juga. Ini ada TV soalnya nih, monitor. Kalau lu, berapa persen lu Nan? Rasanya di tahun, maksudnya ya sekarang-sekarang ini lah. Authenticity kalau menurut gue dibatasin gue ada di mana sih? Kalau menurut gue nggak bisa 100% dimanapun. Karena Oke. gue nggak bisa telanjang di depan publik kalau gue. Jadi misalnya nih Dia tandangin dia depan publik yuk. misalnya di waco-waco itu angkanya bisa tinggi. Oke. Authenticity gue. Nanti di lompat di tempat mana authenticity gue turun. Paham. Kayaknya gue kurang lebih kayak lo sih Nang. Tapi goals gue berikutnya adalah gimana caranya gue 100% otentik everywhere dan mungkin mostly adalah di depan orang-orang yang bisa bikin gue otentik juga gitu. Karena Iya. kita berangkat karena gue gak tahu ini masalah generasi atau apa ya. Bukan nama lo satu generasi nih ya kan. Generasi Y gitu. Jadi kita bangun udah dengan sistem-sistem udah gitu generasi X jujur ya banyak yang keren-keren. Iya. Which is musisi, artis-artis Ya tuh kita ngeliatnya beyond banget. generasi X tuh keren-keren banget Iya, gitu. setuju sih. Jadi gue juga pengen being authentic tapi look up terus gitu. Iya. Gue look up mereka orang ini gitu. Gak usah jauh-jauh di Prambors aja deh. Pasti gue look up senior-senior yang kayaknya orangnya spontaneous. Iya. Kayaknya mereka gak usah nyiapin skrip atau gak usah nyiapin pointers. Udah bisa spontaneousnya tuh lancar banget gitu. Kebanyakan melongo gue rasa sih generasi Y ya. Kebanyakan melongo ngelihat keluar. Sehingga lupa kalau di dalam kita tuh juga ada sesuatu hidden yang gem. Gue setuju sih senior spontanis banget. Gue mau juga hari Selasa nih cabut yuk. Langsung cabut. Wah spontan banget. rusuh banget. Selasa happy. Apa Selasa? Selasa happy, cuma ceria. Wah spontan banget itu gak pernah ada rencana tiba-tiba jalan aja. Nyampe nih tempatnya. Lo sebagai generasi Y juga nih ya kayak gue sama Danang. Lo ngerasa hal yang sama gak? Kayak misalnya ya kayak tadi gue bilang gitu. Ketika lo lahir udah ada generasi X dan juga mungkin sebagian baby boomers yang keren-keren banget Setuju. gitu. Jadi gue tuh kita tuh tidak punya kesempatan buat pamer. Kita keren nih. Gak ada. Karena masih didominasi Masih banyak sama mereka. iya gitu. Jadi, Bahkan sampai sekarang. Jadi bahkan malu. Sampai sekarang mereka tuh masih dominasi. iya, malu untuk kita pamer gitu. Tapi Oke. kalau anak Gen Z gitu kan kayak bodo amat gue mah dia yang ngerasa punya ilmu dikit. Individualistiknya. Iya langsung Gue rasa pamer. kenapa kita tuh maksudnya kan di atasnya X tuh baby boomers which is bukan W. Jadi X, Y, Z itu bener-bener 3 generasi yang menurut gue tuh buntut nih. Anjing gue aja masih pakai bahasa pamer bukan flexing. Oh iya benar. Iya kan bahasa zaman angkatan kita SMP cuy. Kurang risk loh. Jadi buntut Iya, kan gua Sigma. X, Y, Z sebelum nanti bener-bener alpha, lagi. beta udah generasi gelombang tuh. Kita masih generasi abjad nih X, Y, Z. Jadi kayaknya kita sebagian di tengah di antara X dan Z menurut gue sih harus bener-bener menyerap ilmu-ilmu mereka sih. Untuk kita juga bisa selaras harmonis sama kehidupan di era sekarang. Karena dari X gue misalnya dapat banyak ya kreativitinya ya kan, dapat mereka tuh skillful di bidangnya gitu. Kalau Z gue dapat itunya tuh si yang menurut lo tadi individual itu yang kayak pede-pede aja itu juga gue perlu belajar itu loh. Karena untuk kita yang berangkat dari institusi bukan berangkat dari influencer yang kayak kita punya account sendiri. Dulu kan account-accountnya radio, punya account sendiri juga kadang gue abaikan karena ya udahlah buat seru-seruan, buat komunikasi biasa-biasa aja, bukan yang akhirnya jadi cuan atau gimana. Akhirnya belajar dari generasi yang sekarang lahir, maksudnya dari muda tuh udah main sosmed gitu. Si Gen Z ini Gen Z. Nafsu besar, kemampuan nol. Wih. Kayak iklan itu loh.
seksualitas pria. Iya betul. Saya betul 2.0. Iya kan? Tapi gue pengen tahu dari generasi X nih. Walaupun dia generasi X yang udah mendekati milenial ya, tapi kan masih X lah. Pendapatnya kayak gitu juga gak sih? Pendapat kamu tentang generasi X, Y, dan Z tuh gimana? Generasi X itu generasi yang suka ngejudge, judgmental. Setuju. Jadi pigeonholing generations itu menjadi salah satu traits yang dimiliki sama generation X. Nggak semuanya ya. Cuma harus gue akuin itu gue miliki juga. Makanya yang namanya judgmental itu salah satu atau judgmental slash secara intuisi gue menilai sesuatu itu jadi sesuatu yang kuat juga dalam diri gue. Generation X itu generation yang pertama terekspos dunia digital, tapi mereka masih offline juga activity-nya. Jadi memang iya, generation X itu menganggap diri mereka spesial, dan makanya mereka ngejudgment juga. Jadi gue mengejawantahkan dengan kalimat gue sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak selaras sama itu ya udah terserah lo gitu. Keren. Ini nih. Intinya suka ngejudge. Intinya banyak juga musisi-musisi yang jadi panutan kita itu meninggal di umur atau mati di umur 27 kelas ya. Itu untuk baby boomers atau generasi X yang kayak gitu? Generation X. Club 27 itu ya? Termasuk generation X karena panutan kita banyak yang meninggal di umur 27 gitu kan. Dari situ aja udah kelihatan kalau ada kehilangan arahnya. Tapi setelah itu juga muncul satu bentuk hiburan yang baru karena di saat mereka banyak yang meninggal itu mulai masuk ke tahun 2000-an kan. Tahun 2000-an di situ digital udah mulai masuk, mulai terekspos. Ya long story short sih emang generation X itu generation yang bener-bener ngerasa dirinya paling wah sih. Self proclaim ya. Gue di sini sih ngaku self proclaim. Makanya kalau misalnya dari apa pengalaman kalian gitu ngerasa mereka itu keren dan kalian nggak ada kesempatan untuk shine di situ, ya ini ada hubungannya juga dengan apa yang gue bilang sebelumnya, merasa udah otentik belum? Oke. Udah. Ya itu dia, makanya dia tuh tegas banget ya karena dia ngerasa sovereignty. That's also the big topic juga dari influencer spiritual gitu yang aku follow di social. Nah itu tuh sovereignty itu juga satu hal yang akan jadi fokus di tahun 2025. Jadi jangan lupa untuk take back your sovereignty gitu. Dan menurut gue kalau dari Oki cerita dia udah 100% otentik dan dia juga ngejudge atau kayak orang mau ngomong apa validasi gitu banget kan. Karena mungkin your sovereignty. Sumber informasinya mereka waktu itu dapatnya sulit dan yang mereka yakini itu. Kalau zaman sekarang banyak informasi kan. Banyak hoax. Iya banyak informasi terus mereka akhirnya mungkin gampang kali ya. Oh ini benar ya. Gue jadi pakai yang mana ya? Benar. Gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Tumben ya, dia emang intelligence udah naik. Kalau dalam waktu 200 menit nih misalnya kita ngobrol dia pasti ada tuh 30 detik kayak gitu ada. 200 menit 30 detik banyak. Cuma 190-30 detik lainnya dia ngawang. Oke, lanjut dulu nih Ce, tentang generasi tadi kan X. Itu juga gue sepakat sih. Lu sepakat. Kalau yang Y millennial pendapat. Oh Y itu agak susah karena Y itu menurut gue mereka in between. Mereka jembatan dan mereka sepertinya mencari mentor banget. Mereka mencari, gue gak bilang mereka butuh validasi, tapi mereka mencari mentor banget. Kenapa ya? Mencari mentor banget karena mungkin mereka pengen hidupnya ada rulesnya, Jadi kalau misalnya gue sempet training beberapa angkatan, ini hubungannya sama Prambors ya, sama radio. Dan mereka itu tuh sangat takut sekali dengan peraturan. Terutama angkatan dia sih. Takut sekali dengan peraturan. Kalau aku kayaknya lebih ke generasi X deketnya kan. Tapi mereka itu juga secara komunal tuh mereka erat banget. Deket banget. Kalau generation X itu ada, kalau dari gue ya, ada lone wolf-nya nih. Makanya itu yang gue gak bilang itu keren loh. Gue bilang itu sebuah kekurangan bahkan. Cuma dengan kekurangan itu ada sebuah kelebihan yang muncul di situ. Jadi kita gak butuh validasi orang. Gue gak butuh validasi orang. Kenapa gue bisa jawab udah otentik belum? Udah. Buktinya apa? Ya gue gak pernah nanya validasi orang. Jarang, pasti ada. Tapi jarang nanya validasi orang. Gak peduli gue menurut orang tuh gue apa gak peduli. Makanya juga gue gak punya sosial media. Karena gue gak butuh
comments, like, Iya. gue nggak butuh. Gue nggak bilang itu ideal ya. Kan gue kehilangan sentuhan dengan dunia digital berarti kan. Tapi toh gue bisa dapetin itu dari cantika.com. Kenapa Cantika lagi Celu? Cantika.com Mas Oki kemarin. Lo ngemelis Apa sih? simila.com gitu Mas men. Oki tuh bacain berita tuh kita tuh sampai anjir ini adalah sebuah data, bukan yang ngejelekin tapi memang ya terima kasih Cantika.com menutupnya itu. Gue kayak lah ini bener. Tapi ada nggak Sumber sih? informasi itu ada ya? Gua sumber pernah baca. informasinya. Nih kita baca dari cantika.com. Sokap Cantika. yang dia omongin soalnya cara bertuturnya tuh kayak nyata. Itu di episode yang mana sih kalau penasaran nih? Cantika.com bahas yang apa ya kemarin ya? For dating. For dating. For dating itu Yono baru ya? Yono. Baru episode baru ya? Lumayan udah 100. tayang. Udah tayang. Oke. 3 episode yang lalu. Ya balik lagi ke Gen Y tuh kayak gimana? Mereka tuh menurut gue mereka generasi yang loyal, mereka generasi yang butuh mentor, mereka generasi yang erat, mereka generasi yang nggak takut. In a way mereka nggak takut exploring new stuff. Yes. Kalau ditanya generation Z apa, JZ. kalian baca aja di media. Apa sih Ci? Baca aja Kan di media media. kita beda. Kamu Cantika, aku Enggak. gantengah. Enggak. Gantengah sama Cantika. Si Genda cantengan. Di Detik banyak dibahas generation Z. Itu secara kulitnya ya. Mereka banyak yang bermasalah di dunia kerja karena Iya. mereka itu pengen mungkin lebih free will lah. Mungkin lebih free will lah. Mereka nggak mau terikat dengan rules di situ. Ya itu kan gimana caranya media membentuk cara kita berpikir kan. Oke. Cuma kalau misalnya dari Gen Z sendiri ada satu contoh, Rafli itu salah satu Gen Z yang itu cocok dengan kita. Rafli itu salah satu kru yang kerja di tempat podcast kita. Oke. Dia Gen Z tuh ya. Itu sampel kecil Gen Z itu juga dia di usia yang 25 dia itu kalau gue compare dengan gue waktu itu di usia 25 itu dia masih lost banget. Masih lost banget, tapi dia itu tidak seperti Gen Z yang digambarkan oleh media-media. Dia ini Gen Z yang kalau Danang sama mungkin Danang yang bilang itu old soul ya. Old soul. Jadi jiwanya tuh menyerap Gen X dan juga Gen Y juga. Oke, connect jadinya ya. Connect Oke. Jadi kalau Gen Y Gen X Gen Z itu ditanya seperti apa, ya contoh gue cuma si Ralfi itu. Raffi ini. Raffi Lee. Kalau Raffi Prambors dia Gen Y kan. Ralfi Prambors tuh dia Gen Z. Gen Z. Dia Z. masuk Ralfi. enggak. Dia masih Iya. enggak gue tahu. Dia sumuran adik gua. Ya? Dia sumuran adik gue. Itu tuh Z. milenial Oke. tapi ya udah batas akhir karena Z itu tuh kalau nggak salah ada yang bilang 95, ada yang bilang 97. Anak kita tuh alpha ya. Alpha. Nyokap gue kan ketemu sama anak gue kan ya. Wah, nih kalau jadi ibunya kamu sih nggak kuat sih. Karena ini banget kan informasinya dia Oke, cepet oke. kan nyerapnya. Iya. Oke, itu pendapat kamu ya. Nah, kalau lo ada yang mau ditambahin nggak dari pendapat seputar generasi X, Y, Gen Z Z, tadi? Gen Z gue gak terlalu banyak punya pendapat sih. Coba Gen, kalau lo tentang Gen Z atau mungkin lo mau nambahin tentang Gen X atau Gen Y? Gen Z ya, kalau Gen Z gue punya adik sih, adik gue tuh Gen Z. Nah, banget gimana? tuh. Oh, Genis. Genis. Dia tuh kelahiran 2000, Umurnya 24 sekarang. umurnya 25. 25 ya. Pas banget Oke. 25. Iya, jarang komunikasi juga sih gue ya sama dia. Tapi traitsnya dia yang paling lu sering tangkap apa? Iya. Apa ya? Atau mungkin temen-temennya gitu Gen yang Yang terus sering lo bergaul stalking sama temen-temen dia. di Yang sosial cewek-cewek media. lu sering stalking. Nah, lo kan suka stalking tuh di sosmed. Oke, account nomor 2 lo. Gak ada gue. Namanya Gande. Gue gak ada second account. Kirain gua. gendut. Gen. Langsung to the point. Namanya- What's up guys? Gue kira second account lu tuh Gande Osai. Dibalik dong. Ganda Asoy. Aduh salah gitu saya. Adik gue Genis. Tapi ya, sampel Gen Z gue kurang lebih sama kayak Oki. Adik gue malah lebih dekat sama adik sepupu gue daripada sama adik gue sendiri. Adik sepupu gue yang di Ada sepupu lo Gen Z bukan? Gen Z. Ah, itu kelahiran gimana? Dia gimana? 97 94. Nah, dia gimana? Nah itu beda juga. Yang berkebutuhan khusus. Bukan beda dong. Oh. Itu Keman, Tina boleh. Gen. Dasar ini. Guys, ini kan lucu. Gue salah juga sih mancing ya. Kalau adik sepupu gua yang dekat sama gua itu juga apa ya, tidak mencerminkan si berita yang ada di media juga. Oh, oke. Outsol juga, patuh sama orang tua, nurut gitu. Bisa misalkan ya tidak merasa paling pintar juga gitu. Jadi komunikasi gue juga sangat lancar sama
Dan tipe yang kalau ketemu orang masih cium tangan kayak gitu Oke, loh. jadi budaya masih kental gitu ya, Masih dan kental masih nurut banget, ke dia gitu. Mungkin balik lagi ke pola asuh lagi kali ya semuanya ya. Iya, mungkin harus kita ngeliatnya dari angle kerja bareng kali ya, kerja bareng kayak Gen Z. Kalau gue so far sih misalnya event gitu, ada anak-anak Gen Z nih yang mungkin jadi dia IO crew-nya segala macam. So far so good sih, cuma gue denger dari teman gue juga yang anak IO nih, dia cerita bawahan-bawahannya tuh banyak yang Gen Z, dan itu tuh misalnya bikin proposal mereka tuh sering banget copy paste gitu. Which is ya gue juga dulu waktu kuliah ada sih bagian-bagian copy paste, cuma nggak bisa 100% dong, karena kita juga harus input our thoughts kan di situ, dan akhirnya kita jadi terlatih untuk nulis-nulis yang dari dalam diri gitu, nggak harus copy paste. Nah mereka tuh yang gue denger sih si copy paste itu ketika bikin proposal apa segala macamnya, tapi semoga itu nggak semua ya, itu cuma sebagian kecil, moga-moga. Mudah-mudahan. Nggak, kalau jadi inget sedikit nambahin, kalau Gen Z yang mirip sama yang di media itu ada anak kantornya bini gue. Itu persis tuh di kantor ya. Jadi dia tiba-tiba bisa izin jam 1 gitu, Mbak nanti aku jam 2 pulang ya, mau ada acara. Woi, coba ngomong gitu ke Iya. Mas Oki. Coba ngomong gitu ke Mas Oki, katanya Gitu, Oki biar sama gitu. Lu. Semuanya ada acara, terus udah cabut, nanti jam 2 hilang beneran. Nggak ada permisinya lagi, nggak ada Mbak, aku pamit ya, nggak ada, udah hilang aja. Jadi menurut dia ketika dia mengucapkan sesuatu itu sudah diiyakan, diamini sama orang lain. Gue pinter ya, cabut kayak gitu kan. Oke. Gue keren kan gitu. Tapi gue yakin waktu kita juga masih umur 20-an, which is generasi kita di waktu umur 20-an, ada aja pasti orang-orang yang belum terbiasa bertanggung jawab kayak gitu kan. Enggak sih, gue dulu nggak ada kayak gitu sih. Di Itu zaman gue juga absurd jarang. banget itu sih. Yang itu sih Itu udah absurd. seenaknya sih. Dan itu contoh itu juga banyak di media, banyak. Oh gitu. Di pertemanan kita juga akhirnya muncul Cerita-cerita yang serupa. Iya, akhirnya muncul image Gen Z seperti itu ya karena kejadian-kejadian itu. Oke, jadi ini masalah yang mengkhawatirkan, kalaupun itu ada lebih kayak masalah responsibility ya. Iya. Tanggung jawab lo nih di mana? Lo kan part of the team. Sebenarnya itu nggak perlu di solve juga karena mereka nggak khawatir juga kalau misalnya mereka mau kerja nanti cabut, mereka jadi digital nomad, kan tujuannya itu kan. Oke, jadi mereka udah punya plan lain. Mereka udah punya kan plan lain untuk dan nggak mau hidupnya. terlibat dengan 9 to 5. Oke, lanjut. Kalau lo ada nggak yang mau ditambahin dari pendapat tentang XYZ yang tadi Oki Genda sampein? Kalau XY menurut gue masih terpapar krisis sih. Itu yang nggak dialamin sama generasi selanjutnya. Krisis itu yang ngebentuk orang sih menurut gue. Si X sama Y ini. X sama Y. Krisis apa nih? Moneter. Apapun kan X itu peralihan juga sebenarnya. Ya, itu kan juga mengalami banyak banget krisis kan. Contohnya pengetahuan tidak bisa didapat semudah Y. Tapi pengetahuan Y juga tidak semudah didapatkan sama Z gitu. Jadi ya krisis-krisis itu yang akhirnya ngebentuk kayak orang mahat batu itu kan tajam. Yes. Itu kan krisis tuh dibutuhin buat itu menurut gue. Ada yang ngomong kan tuh di ini, gue cukup terpercaya ya, Pinterest. Masih ada. Lo mau nggak desain? Masih lo Pinterest lo. Enggak, maksudnya kan sekarang orang-orang beda. Orang-orang sekarang tuh menggunakan Pinterest untuk cari quotes. Iya. Ada siapa yang ngomong hard time make hard man make easy time make easy man make hard time. Jadi udah itu muter cycles. aja. Ya masuk akal sih. Oh, Apalagi iya. kan ini kita udah mengobserve dari X, Y, Z ya kan. Iya. Jadi emang itu sebuah siklus. Terus pendapat lo tentang next generation like alpha, beta, alpha deh terutama. Itu gimana? Iya, kalau gue sih Berarti new light ya. setuju sama Genda sih, karena mereka juga peralihan dan ngelihat 2 angkatan di atasnya gitu bapak ibunya. Nah itu sih peran X dan Y ya. Iya, peran X dan Y tuh ngasih contoh, karena kadang-kadang yang di telinga nggak masuk, yang mata masuk biasanya. Setuju. Karena search engine-nya anak alpha itu TikTok sekarang, bukan Google lagi. Dan Anak gue tuh kalau mau cari apa-apa tuh di TikTok. Coba tinggal di Amerika deh. Berarti tunggu. Kalau Jarang. Gen Z itu kan orang tuanya berarti generasi X ya. Iya, X. Padahal generasi X, kita sebagai generasi Y nih, yang mungkin om tante kita tuh yang X, kita kayak look up-nya setengah mati gitu kan. Sebenarnya kalau Gen Z, Gen Z atau gen apa? Gen alpha. Gen Alpha. Gen ya, alpha. kalau generasi Y, kita anaknya tuh alpha. Kamu kan Iya. X udah ke Y kan. Nah, tapi kalau generasi X yang mungkin sekarang umur 50, itu kan anaknya justru generasi Z. Gitu. Karena Oh, ya iya. Kalau talking yang about kawin muda, banyak yang nggak kawin muda juga.
Iya, oke. Oke. Move on, nah. Kurang lebih lah. Iya, oke. boleh. Kayak misalnya yang 7 tahun di atas Iya, kamu iya. kan masih X kan. Oke, wah ini kita ngomong udah panjang banget nih. Berarti kesimpulannya nih 2025 kalau menurut gue, kalau tadi kamu nanya 2025 tahun apa? Itu ada di episode yang mana? Episode terbaru? Episode yang dua terakhir. 2 terakhir. Sorry, bukan. Itu episode tanggal 1. 101. 101. Kalau nggak salah. 101 Heeh. sama 102. Oke, nah itu ada di episode 101 ya. Jadi dengerin aja 2025 tuh bagi wacu-wacu tentang apa sih. Tapi kalau di versinya Anthem nih, kalau dilihat dari Pluto in Aquarius dan juga conjunction dari planet-planet, apalagi 25 Januari nanti itu Venus, Mars, Jupiter, Saturn, gue gak tahu Neptunus, Uranus itu sama atau enggak ya, ntar gue cari tahu lagi. Itu mereka conjunction gitu kan, dan itu membawa alignment sih. Jadi itu adalah satu peluang yang besar di tahun 2025 ini untuk kita align sama our true purpose di hidup gitu kan, dengan mengaplikasikan authenticity based on, ya kalau bisa dari angle love and beauty-nya dapet. Karena kan love itu universal language kan. Jadi kalau kita mau unite ya harus pakai love menurut gua. Terus sama si rajin disiplinnya Saturn ini kan juga yang sekarang-sekarang udah terjadi, itu ngebawa dampak banget. Jadi this alignment semoga bisa bawa dampak itu ya. Kita semua tuh align gitu. Jadi kalau semua orang align tuh kayak gak ada yang cari masalah aja gitu. Karena udah ngerasa fulfilled, ya gak sih? Oke, last but not least, yang tadi gue juga udah sempet tanya. Sebutin 1-3 role model lo di social media. Either itu YouTube, TikTok, atau Instagram, atau Pinterest. Pinterest. Atau apa lagi ya? Apa YouTube aja kayak YouTube. Snapchat. Boleh aja. YouTube. Apa yang 1 Kalau sampai di 3. YouTube salah masukin password tuh. Pinterest. Pinterest. Harusnya Masukin password. terus ya kalau rajin pinter terus. Harusnya password ternyata. Dimasukin angka. Oke, lo apa? Gue duluan apa? Iya, masukin duluan. Siapa duluan? Oke. Siau. YouTube sih ya. Siapapun ya, Paling siapapun. YouTube ya. YouTube itu ada 2 channel. Gue cuma bisa jawab 2 karena cuma 2 channel. Yang paling sering gue nonton sekarang satu tuh bukan channel tapi lebih ke search word, search ke si sosok ini namanya Jordan Peterson. Dia psychologist dan dia banyak ngebahas tentang psikologi dari sisi laki-laki. Oke, jadi kalau misalnya kalian laki-laki yang butuh validasi tentang apa sih fungsi laki-laki dan laki-laki sebaiknya itu melakukan apa, search saja Jordan Peterson. Oke. Terus satu lagi ada Neil deGrasse Tyson. Dia itu astrophysicist, dia itu channelnya Star Talk. Dia lebih ngomongin tentang hubungan antara sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang science. Jadi contohnya apakah kita ini hidup di simulasi? Terus Of course. terus ya nggak apa-apa karena simulasi mau dijawab dari sisi apa? Dari sisi science sampai dari sisi apa? Yang kedua, apakah ada yang benar namanya free will? Apakah semua ini sudah diatur? Jadi kalau kalian tertarik sama yang seperti itu, coba aja nonton YouTube Star Talk. Iya aku. STARTALK. Oke, kayaknya aku pernah lihat cuplikannya sih di short gitu ya. Cuma belum bener-bener. Si Neil Tyson itu tuh kulit hitam, rambutnya kribo. Dia tuh kerjanya di NASA. Makanya Nice. seru banget. Itu 2 sih yang bisa gue sebut yang paling top of mind. Oke, good. Itu jadi inspirasi aku juga untuk ditonton ya. Lu kayak masih mikir. Kayak gue udah sebut di awal ya dia sedangnya apa ya? Gak tadi kan gue nonton YouTube ini role model anjir. Ya, Role model bebas, gue channel. Nonton channel YouTube. Iya. Karena dia jadi role model gue si Jordan Peterson sama Neil deGrasse Tyson itu. Nggak mesti orang bule, maksudnya orang Iya, kita juga boleh. Kalau YouTube yang gue tonton ya basket ya. Ya boleh dong. Channel basket. Oke. Itu kan Channel apa inspire tuh? lo berarti kan? Iya, channel Iya basket. karena kan itu passion lo kan. Karena Iya. menurut gue juga di tahun ini tuh ya that into alignment ya berkaitan sama passion juga. Tapi kalau ditanya role model bukan role model ya. Karena kan si channel basketnya ini bukan channel orang ngomongin basket. Highlight. Tapi basket ngomongin orang. Basket ngomongin orang. Keranjang. Kayak Crazy Orange gitu. Oh iya, jeruk yang bisa ngomong ya? Itu kan keren ya. Tapi ada nutrisari juga jeruk bisa ngomong. Oh iya benar. Oh jadi nutrisari katrap menurut lo? Enggak lanjut. Oke, bagus. Itu sih highlight basket. Terus juga kalau yang channel basket Indonesia ada namanya Ina Basketball. Oh keren. Ina Basketball dia ngomongin soal basket. Oke. Tapi nggak ada orang ya, cuman monolog terus highlight video doang. Gitu. Kalau podcast yang lagi gue dengerin sekarang ada podcastnya namanya biar bule nih biar keren. Yoi. Neil Peterson itu bola sih. Tetap sport. Dia tuh sporty banget ya Gen. Iya. Bola. Jadi Lo harus jadi atlet tahu.
Dulunya, tapi gue kan sering tipes zaman dulu. Makanya ditepis lah tuh cita-cita ya. Lu bayangin aja di episode Wacu-Wacu 116 episode 6 ngebahas Genda sakit. Sumpah. Gen. Penyakitan gue, calon surga soalnya. Oh pengen Lanjut. cepet-cepet lo. Enggak lah, kan dosanya dihapus terus. Oh, Tapi menurut gue tuh imun system is like apa ya? Itu kayak engine yang menurut gue harus kita perhatiin banget si imun. Karena kan sakit tuh karena imun lo mungkin Iya, kurang. kebiasaan nyikat obat Tough. malah. Oh, lo ngobat obat bang. nyamuk. Ngobat lo. Obat lu gosok-gosok kan lu sikat. Obat habit. Oh iya. Tadi Neil Peterson berarti ya? Iya, ini Itu Peterson. tentang dia Jadi adalah dia punya podcast sama pemain naturalisasi Indonesia Tom Haye. oke. Neil Peterson ini juga keturunan Indonesia, Belanda, Inggris. Berarti bola. Bola, Sepak Oke. bola. sepak bola. Jadi ngomongin si Neil Peterson sama Tom Haye berdua, mereka punya podcast berdua ngomongin soal nggak harus bola, tentang karirnya, tentang lo gimana sebagai profesionalisme gitu, sebagai orang yang kerja di industri sepak bola. Itu sih udah ada beberapa episode ya. Oke. 5 atau 6 episode. Ada juga atlet yang gue follow loh di channel YouTube-nya tuh Lewis Howes. Gue lupa ya nama channelnya dia apa. Dia ngebahas tentang itu juga self growth, tentang kadang dia interview neuroscientist, Tapi ngomongin si Neil spirituality. Peterson ini nggak fokus di bola ya, dia sportcaster, UFC juga, terus football juga gitu. Oke. Jadi lo knowledge tentang sports lo jadi makin nambah ketika nonton dia gitu kan. Karena lumayan lah. Oke. Ujung-ujungnya lo pengen anak lo jadi atlet juga gak sih yang cowok? Bener. Tuh kan. Tuh Bener. kan. Bener. Karena dia bukan atlet ya kan. Iya. Tapi lo nonton bola banget atau nonton basket banget? Nah anak gue sekarang nonton bola banget sama basket banget. Oke. Dan anak gue setiap sore pasti dia akan pakai baju basket, Oke. Main bola. terus dia joget-joget. Karena dia Wah topik ya. tapi TBH, TBH, to be honest, lo tuh sebenarnya kepengen jadi atlet gak sih? Kalau lo terlepas dari lo sering tipes atau apapun itu. Iya dulu gue gini. Pokoknya kalau gue bisa, dulu waktu gue SMP SMA ya, kalau gue bisa konsisten, gue olahraga selama sebulan, wah gue harus jadi atlet nih. Ternyata kan nggak bisa, sakit-sakitan. Oh. Ya berarti Ya moga-moga, Iya. tapi moga-moga anak lo kalau emang dia suka sport, dia bisa kayak beneran jadi atlet dan nggak dan Iya. itu sehat terus gitu ya. Dia suka banget basket sama bola sekarang. Pas banget iya, lagi. setiap sore dia selalu main basket pasti. Oke. Pakai baju bola. Oke. Mungkin sadar nggak sadar lo Pakai tuh baju cheerleader. Ya udah nggak apa-apa lah. Boleh diganti nggak tuh? Bebasin aja. Jangan dong bro, bangke. Mana? Lagi bete lagi nanti. Semoga LGBT. tapi gue rasa Saka anaknya bakal setinggi lo juga sih, dan moga-moga dia dengan stamina Iya. dan imun sistem yang jauh Betul. lebih baik. Karena di rumah gue kasih tiang-tiang pull up, sumpah. Sama Indah juga, jadi dia pull up, suka pull up. Itu bapak orang tua yang ambi tuh gak? Yang Iya. cita-cita dia gak tercapai, akhirnya diwarisin ke anaknya. gue sih cuma berdoa semoga Genda di kehidupan selanjutnya jadi atlet. Genda tuh emang ambipur dia. Aduh salah lagi dong. Ambi rich. Lo ambi rich dong. Kan 2 Oh iya miliar. betul, ambil rich bukan pur ya. Ambil Iya. rich. 2M ya. Keren. 2M ya bro ya. Amin, amin. Ambience aja lo, ambience. Ambience. Penyakit itu penyakit bawah. Ambience itu. Lu sekarang Nang, siapa 1 sampai 3 lah channel atau mungkin siapa tuh role model yang lo follow di sosial? YouTube itu ada yang visualnya juga bagus, ngebedah buku-buku doang sih, Escaping Ordinary judulnya. Beda buku. Iya. Kalau emang suka baca ya Nang ya. Iya, ngebedah buku, udah gitu dia ngasih sudut pandangnya dia. Oke. Terus ini sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu coba buka lagi ini Hubersman Lab. Hubersman Lab itu dia neuroscientist gitu. Oh nice. Dan dia ngomongin banyak hal terutama tentang ya itu ya pola-pola manusia lah berdasarkan otaknya gitu. Itu menarik banget buat gue. Iyalah, lu kan kerjaan lu kayak gitu tiap hari kan. Observe pattern orang. Iya. Berarti lu bisa jadi kayak dia Nang. Gue pengen jadi atlet nanti rencananya. Oh terus Itu lo gua. Kembali kita ke terus lo tiap sore main balet pakai baju bola. Kembali itu anak gua. Oh anak lo main. Tapi nggak pakai baju balet. Oh iya. Enggak, dia main balet pakai baju cheerleader. Wah sama aja. Bagus. Terus Lanjut, ada lagi? kalau misalnya ada yang akhirnya gue bisa kali ya kayak gitu ada namanya siapa Goggins gitu. Jadi dia Orang itu, mana dia tuh? Dia kayaknya orang Amerika ya, dia karena dia join Navy SEAL, udah gitu dia ya pokoknya intinya dia digadang-gadang sebagai manusia
terkuat sekarang lah gitu secara stamina. Mina EE. Aduh. Mina Siapa tadi? Goggins? Ya Dave Goggins sama kalau nggak salah. Dan itu menarik Oke. banget karena dia tumbuh gitu dari orang yang minder banget, begitu nggak ngerawat dirinya tuh berubah menjadi triatlonis kayak gitu-gitu. Jadi emang luar biasa banget gitu dan kuncinya cuma satu dia. Ini tuh bukan masalah lu suka atau enggak. Suka nggak suka lu hadir. Lu disiplin itu kan intinya kan. Dia ngedidik itu. Langsung gak langsung apa yang kita tonton channel-channel tersebut atau role model tersebut di sosial media itu ngebantu kita juga ya. Nah tapi hati-hati kebanyakan ngumpulin referensi akhirnya nggak jalan-jalan. Itu kan manusia ada perfectionismnya itu tuh di situ bahwa oh ya udah deh referensi ngumpulin referensi misalnya nih oke ngeliat referensi desain 1, 2 praktek nggak itu praktek tuh yang kurang tuh Hoarding doang jadinya. Iya. Hoarding doang nggak action. Kalau gue akhirnya karena podcast gue ini ngebahas sesuatu yang kadang susah gitu nyari source-nya gitu. Akhirnya ketika gue ketemu source-nya kadang gue mengutip omongan dia gitu. Jadi iya. jadi ini at least gue udah mempraktekkan apa yang gue tonton tuh gue sampein gitu Iya, dengan bahasa Indonesia. bener Tapi gue bilang sumbernya siapa. Which is ya kalau misalnya kayak spiritualis gitu gue dari dulu sih udah into si Eckhart Tolle. Si Eckhart Tolle itu dia kayak German spiritualist yang emang ngajarin tentang dia nulis buku The Power of Now. Jadi dia ngajarin tentang the present. Dari dulu sampai sekarang dia cuma ngajarin itu jadi berbagai angle. Terakhir tuh juga yang gue kena banget dia ngebahas conscious manifestation. Gimana lo bermanifestasi bukan dari ego tapi dari consciousness lo dan dari abundance gitu. Terus berikutnya si Matthias Di Stefano itu karena dia menyebut diri tuh a rememberer, orang Spanyol dan dia dari kecil tuh udah kayak punya kemampuan untuk dia bisa nginget past life dia tuh siapa 12.000 tahun yang lalu gitu. Dan dia bisa menjelaskan arti kata dari etimologinya dan juga mengejawantahkan dengan pengaplikasian sekarang kayak tadi matrix atau matrix pattern itu gue belajar dari dia, dari konten-kontennya dia gitu. Dan dia yang bilang tentang the Holy Trinity itu the first Holy Trinity adalah what you think, what you say atau what you do dan what you feel itu align itu dia ngomong. Dan dia juga bilang yang lambang Hermes, that's also the Trinity gitu kan. Ketika di tengah ada sungai, gimana cara kita ngebayangin kita itu adalah 2 tepi sungai kanan kiri ini. Dan energi atau the Holy Spirit itu adalah si energi mengalir gitu. Jadi kalau kita udah mempelajari 2 sisi kita, ya udah tinggal ngalir itu dengan gampang the Holy Trinity itu. Nah, oke, itu si Matthias Di Stefano kan, a rememberer dan yang tentang Pluto in Aquarius itu juga dia kayak tahu semua karena dia bilang gue bukan spiritualis, gue bukan apa. Gue tuh remember, I'm just remember, gue cuma inget, gila. Jadi itu yang bikin gue kayak gila. Hebatnya dia gak sengsara ya. Iya, awalnya dia berkelit dong Nang. Awalnya dia berkelit, dia tuh kayak stres sendiri. Sampai dia ke psikolognya bilang, gila gue gak tahu nih lu tuh kenapa gitu. Terus dia bilang, kayaknya lo siap-siap deh bentar lagi banyak orang yang kayak gue datang ke lo. Which is bener. Jadi emang udah generasi transformasi nih sekarang. Banyak orang-orang yang lahir udah dengan dia kemampuan dia bisa nginget gitu. Itu Matthias Di Stefano sama Bashar baru-baru ini Bashar Darryl Anka sih. Dia tuh namanya Darryl Anka, dia tuh kayak apa ya channeler, bisa bilang channeler. Bashar itu adalah nama ET atau extraterrestrial being yang suka channeling ke dia. Jadi dia tuh kalau ngomong bikin konten tuh kadang kalau dia sebagai Bashar, dia tuh kayak merem and then dia ngomong sebagai Bashar. Suaranya jadi agak berubah, intonasinya berubah. Jadi di channeler di Amerika itu sekarang maksudnya di luar negeri nggak mungkin nggak cuma Amerika doang. Itu banyak konten-konten yang channeler itu di depan on cam. Ada satu lagi namanya Elunia itu juga baru. Jadi itu kayak dia di depan piramida di Egypt di Mesir itu dia channeling. Jadi ngomong sesuai sama si beings yang lagi merasuki dia itu gitu. Seru banget. Dan terakhir yang lucu Matthias Di Stefano itu terakhir channeling Merlin. Bahkan Merlin penyihirnya Arthur. Yes. Itu lucu sih. Jadi makanya kan kadang tuh somehow apa ya inspiring banget yang gue pikir gila, gue pikir gue doang nih yang tertarik sama yang kayak gini. Ternyata di luar sana banyak banget yang udah mendalami sampai segitunya, bahkan udah channeling tuh dari depan kamera gitu kan. Dan orang ya appreciate gitu, karena yang diomongin tuh kan kadang kalau kita tahu itu bener atau salah, di sini kita ngerasa kan, gila ini bener nih, sounds true gitu, sounds true-nya tuh dapet. Gitu sih. Kenapa tadi Genda? Nah lu penyelek. Enggak udah kelewat tadi. Udah kelewat. Apa ya? Guys by the way thank you banget gila udah datang di ini lo episode pertama di tahun 2025 Wacu-Wacu. Terima kasih Andaril. Semoga sukses, ditunggu sampai episode yang ribuan, ratusan ribu, jutaan. Ditunggu juga apa bukan visi, apa pendapatan lo per bulan 2 miliar. Enggak, berarti kami bertiga bisa mendapatkan uang 6M selama 1 bulan. Gokil.
Gokil. Tambah gue jadi 11M dong. Gue udah 5M. Lu 2M, Mas Oki terserah mau 10M, gue juga terserah. Iya Boleh dong, dong, Gen. gak harus 2M dong. Oh iya, oke. Lihat lu sih. Kenapa gue ngatur ya? Bang. Maaf ya. Lu raja dunia lo. Gue sih pengen banget Tahu sih kan, Kak? undang kalian lagi untuk ngobrol topik-topik berikutnya. Karena ngebahas Indonesia Emas 2045 kayak seru ya. Since lo kan juga into sejarah ya kan. Ngebahas sejarah sama Danang ternyata seru. Lo tadi ngomongin sempat kerajaan-kerajaan, VOC, Belanda. Oke, thank you banget Terima kasih. Cek. Terima kasih Genda, ya, Dari. thank you Danang. Abis ini gue tahu lo pada mau taping podcast, jadi semoga lancar semuanya. Silakan kalau ada komen, tulis aja di kolom komen. Jangan lupa follow Wacu-Wacu. Wacu-Wacu apa aja sih? @wacu-wacuwe. Wacu-wacu. WACUW. Iya. Oke, terus kalau podcastnya udahlah search aja WAC. Iya itu, Ya, itu ya, podcastnya. Itu podcastnya. Itu Instagram? Instagram Itu podcastnya Instagram itu. podcast. Instagramnya. Iya. TikTok Enggak ada. Gak ada. belum. Enggak. Akan nggak? Kayaknya enggak sih. Gen, lo kan sebagai suka main TikTok, lo tuh bikin dong untuk Gue gak TikToknya. pernah main TikTok sumpah. Anak lu ya? Anakku. Anak lu lah suruh diminta jadi admin. Bisa deh. Gue TikTok main tau. Gue tuh paling. Udah gak usah bohong. terakhir, Bangsa. Oke, thank you Terakhir semuanya. enggak. 1-2 kata ya. Semoga 2025 apa? Ayo, ini topik. Enggak ada. Maksudnya enggak ada hope, lebih ke just Eksekusi. do it. Nah, Oke. lakuin aja eksekusi. 2025 semoga 2M. keren. 2025 semoga Best quality. sedap. Apa sih agar-agar swallow? Lu gila lo ya. Top brand bro. Best quality top brand. Ingat sama gue itu. Bener, tapi sih kualitasnya jadi harus naik ya. Best Iya, quality. iya, bener. 2025 semoga Benerin. align abundance. Cukup dua. Oke. Itu aja udah keren banget. Itu aja udah keren banget. Oke, thank you so much guys. Thank you all for watching. Don't forget to like and subscribe and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Lihat ke situ. Kamera tengah. Deh. Terima kasih Oppo, Tokopedia, Shopee yang udah sponsor.